Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di pagi hari ini. Mungkin masih di bulan suci Ramadan ini. Soimin wa soimat, ya mudah-mudahan tetap istiqomah, tetap bahagia, membersamai anak-anak di rumah. Materi kita hari ini sebenarnya agak terlambat gitu ya, harusnya di awal Ramadan kan ya. Bagaimana menumbuhkan fitrah anak di bulan Ramadan, tapi memang jadwalnya kan kebagiannya di akhir gitu ya barangkali. Tapi tidak masalah begitu ya, kita bisa terus menjalankan peran orang tua dalam menumbuhkan fitrah anak di bulan-bulan lainnya gitu ya. Tapi memang di bulan Ramadan ini jadi bulan yang memang membuat kita juga secara orang tua juga membaik fitrahnya begitu. Karena ada kaidahnya begini, raise your child, raise yourself. Kalau kita menumbuhkan fitrah anak gitu ya, nanti fitrah kita juga tumbuh dengan baik gitu ya. Jadi nanti saya jelaskan gitu ya. Jadi kalau hari ini saya merasa banyak fitrah saya nggak tumbuh nih, bagaimana saya menumbuhkan fitrah anak? Jangan khawatir ya, anak itu karunia dari Allah. Kalau kita mampu menumbuhkan fitrahnya, maka nanti Allah akan tumbuhkan juga fitrah dalam diri kita yang selama ini barangkali tidak tumbuh dengan baik. Apa itu fitrah? Nanti kita akan bahas ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin membahas dulu masalah umum yang sering terjadi karena kesalahan kita dalam memahami manusia. Ya, banyak orang tua hari ini termasuk lembaga-lembaga sekolah gitu ya, walaupun namanya Muslim gitu ya, sekolah Islam dan seterusnya, masih gagal memahami atau gagal paham tentang apa itu fitrah. Ya, kebanyakan mengartikan fitrah itu suci gitu ya, suci itu bersih itu kosong. Jadi orang tua boleh mencoret-coret begitu ya. Itu sebenarnya bukan pendapat Islam. Itu pendapat John Locke. Jadi anak lahir itu kosong, putih bersih itu bukan dari Islam. Islam itu anak lahir itu sudah membawa berbagai macam kebaikan. Ya, para ulama menyebutnya innately predisposed innately to know God and to do good. Jadi begitu lahir itu sudah punya kemampuan kemampuan bawaan berupa mampu mengenal Tuhan dan mampu menjadi baik begitu ya. Ada mampu melakukan kebaikan. Jadi secara umum fitrah itulah innate goodness ya, kebaikan bawaan yang Allah sudah install sejak di alam ruh begitu. Nah, kalau apabila kita mampu merawat fitrah ini, maka nanti dia akan tumbuh menjadi kehidupan yang bahagia. Ya, maka disebut dengan hayatun thayyibah kalau dalam Al-Qur'an ya, yaitu orang-orang yang hidupnya tumbuh dengan tumbuh fitrahnya dengan paripurna sehingga menjadi orang yang bahagia gitu ya, selaras dengan fitrah. Nanti kita akan bahas ini. Jadi kita salah paham tentang fitrah manusia ini, maka salah semua dalam mendidik anak. Ya, kita kebanyakan kemasukan pemikiran barat tadi ya, misalnya anak kertas kosong. Yang kedua, anak itu dari hewan. Kalau anak dari hewan ya tentunya dipecut ya, dikasih wortel gitu kan, dikasih. Maka nanti pendekatan reward and punishment itu sebenarnya bukan dari Islam juga gitu ya, memberikan hadiah, memberikan hukuman gitu ya. Walaupun dalam Islam ada hukuman dan ada pahala dan dosa, tapi itu otoritas Allah kan. Gitu ya. Dan di usia 10 tahun ada memang anak boleh dipukul kalau tidak sholat, tapi itu bukan hukuman seperti orang dewasa ya. Kalau orang mencuri misalnya dipotong tangannya, menyakitkan, memalukan. Kalau anak dipukul tidak sholat dipukul itu tidak boleh menyakitkan, tidak boleh memalukan gitu ya, dan tidak boleh di tempat yang terhormat begitu. Jadi berbeda nih hukuman untuk anak dengan untuk orang dewasa. Dan disebut masa anak ini dalam Islam adalah 0 sampai 15 tahun. Gitu ya. Nanti kita akan bahas ini. Nah, cara pandang yang salah tentang fitrah ini menyebabkan salah dalam pendidikan. Termasuk juga misalnya di sistem pendidikan nasional atau sekolahan nasional itu kan, ganti menteri, ganti kurikulum gitu kan. Seolah-olah anak-anak itu akan hebat kalau banyak diisi, ya banyak dijejelin gitu. Maka kurikulum itu semakin lama semakin berat bagi anak-anak. Nah, makanya karena berpikir anak itu kertas kosong kan, kalau dia kosong harus diisi itu biar kompetisi gitu ya. Hari ini kita banyak jumpai anak-anak yang banyak diisi, makin banyak hektik ya, makin malas begitu ya, makin lari. Saya banyak menemukan anak-anak yang mogok sekolah di usia kelas 3 SD, kelas 5 SD, bahkan di aliyah. Belum lama saya menemukan beberapa orang yang mogok kabur dari pesantren begitu ya, karena hektik gitu ya, kalau terlalu berat bebannya. Nah, ini karena beranggapan bahwa manusia itu kosong dan harus diisi banyak-banyak gitu ya. Yang kedua tadi behaviorism ya, karena ilmu psikologi hari ini kan berangkat dari
Kata psikologi itu dari kata psike, jiwa. Nah, jiwa itu karena orang barat itu nolak Tuhan, maka nolak jiwa. Karena nolak jiwa, maka anak-anak kalau mau berubah harus pakai pendekatan dari luar. Ya, seperti binatang tadi ya. Ada stick and carrot, ada tongkat, ada wortel kayak keledai gitu ya. Ada hukuman, ada pembiasaan, ada stimulus, macam-macam ya. Itu sebenarnya bukan konsep Islam. Islam itu mendidik, dalam Islam itu seperti meraba jiwa gitu ya, menyentuh hati. Jadi yang diraba itu hatinya, biar dia tumbuh dengan paripurna gitu ya. Salah paham tentang ini menyebabkan banyak kasus dalam gagal didik anak-anak kita, termasuk nanti ketika mereka besar jadi gagal pemuda, nanti ketika mereka jadi gagal pernikahan dan seterusnya. Mungkin bisa dikasih lihat slide-nya gitu ya. Ini ada slide ya yang kita bisa lihat bersama. Ini biar sebagai ilustrasi gitu ya. Next. Nah, ini masalah umum yang terjadi karena salah paham fitrah. Padahal fitrah ini suatu yang dahsyat dalam Islam. Cuma sayangnya umat Islam kalau dengar kata fitrah yang diingat apa? Kalau nggak zakat fitrah gitu ya, Idul Fitri gitu kan ya. Padahal fitrah itu dahsyat Bapak Ibu sekalian. Konsep fitrah inilah yang merobohkan pandangan-pandangan barat tentang pendidikan gitu ya. Saya riset selama 17 tahun, bahkan 20 tahun saya riset tentang konsep fitrah ini, luar biasa gitu ya. Sayangnya ini hazanah yang hari ini tidak banyak digali ya oleh pakar-pakar pendidikan maupun oleh lembaga-lembaga pendidikan begitu. Masalah yang terjadi adalah, nah ini yang kita sering temukan ya, anak-anak remaja yang beragam, seks bebas karena fitrah seksualitasnya tidak tumbuh, LGBT ya. Hari ini kita menolak LGBT, ya kan, nggak ada orang tua yang setuju anak jadi homo, jadi lesbi begitu ya kalau masih normal ya, gitu ya. Padahal tapi kita have no idea bagaimana menumbuhkan fitrah seksualitas misalnya. Anak-anak yang di ruang sosialnya dia mudah dibully gitu ya, tawuran atau membuli orang, itu karena ada fitrah individualitas yang nggak tumbuh. Anak-anak kecanduan games, ini biasanya anak-anak yang bakatnya tidak tersalurkan, akhirnya cari pelarian gitu ya, jadi kecanduan game. Narkotika gitu ya, kadang nggak kedekatan sama orang tua tidak ada, maka dia mencari pelarian dengan narkotika atau depresi gitu ya. Ada lagi yang terlalu banyak dimanja, akhirnya fitrah perkembangannya nggak tumbuh, disebut lambat dewasa gitu ya, sampai bunuh diri dan seterusnya. Ada lagi kasus-kasus di mana anak yang membenci agama gitu ya. Banyak ibu yang mengeluh ke saya, anaknya, Ustadz, anak saya kelas 2 aliyah, hafal 19 juz, tapi kalau pulang dari pondok, Ustadz, libur syariah. Kalau libur syariah, ya malas sholat gitu ya, murojaahnya belang bentong dan seterusnya. Itu kenapa? Karena ilmu agamanya masuk di kepalanya, tapi fitrah imannya nggak tumbuh, girohnya nggak tumbuh. Nanti kita akan bahas. Ada perbedaan yang jauh antara pengajaran agama dengan penumbuhan akidah atau fitrah keimanan. Ini dua hal yang berbeda nih ya. Hari ini kita saksikan kan, banyak orang beragama tapi tidak berakidah. Sepakat nggak? Ya, rajin sholat, rajin maksiat, rajin haji, rajin korupsi. Kenapa? Karena girohnya tidak tumbuh, mahabbahnya tidak tumbuh. Nanti kita bahas gitu ya. Ini ada 8 fitrah, nanti kita akan bahas lebih detail, tapi ini secara gambaran ya. Kalau 8 fitrah ini tidak tumbuh dengan baik atau dia mengalami penyimpangan gitu ya karena gagal didik begitu, maka yang terjadi misalnya ini fitrah iman next. Untuk fitrah keimanan ya, jadi manusia lahir itu sudah diinstal keimanan ya dalam dirinya. Kalau sampai iman ini nggak tumbuh gitu ya, maka yang terjadi apa? Dia jadi membenci agama gitu ya, robotik, mekanistik dalam beribadah, gitu. Dia rajin sholat tapi robotik. Nah di bulan Ramadan ini banyak orang tua salah kaprah ya, misalnya membuat checklist Ramadan. Ya, checklist Ramadan penting nggak? Penting gitu ya, tapi lebih penting lagi apa? Mendalami perasaan anak ketika melakukan amaliyahnya. Ya kadang-kadang kita cukup puas dengan checklist kan. Tadi sholat subuh nggak? Sholat, alhamdulillah. Zuhur sholat nggak? Kita checklist. Kalau itu checklistnya penuh, tilawahnya penuh, kita merasa anak kita sudah saleh gitu ya. Kita lupa gitu ya bahwa kesalahan itu tidak dibangun dengan checklist. Checklist itu penting ya, tapi lebih penting mencatat apa? Girohnya. Coba catat ketika dia bangun subuh tadi, sholat subuh. Gimana binar matanya, gestur tubuhnya, semangatnya gitu ya. Ketika dia tilawah tadi, bagaimana binar matanya, gestur tubuhnya, ya, rasa senangnya. Coba kita catat itu. Lalu tadi sholat subuh dia dengan perasaan sedih gitu ya, sholat zuhur terpaksa, ya, itu penting tuh. Karena banyak orang nanti jadi robotik, mekanistik ya, karena akhirnya orang tuh cuma melihat apa yang nampak, tapi tidak melihat apa yang tidak nampak. Padahal iman itu kan tidak nampak, sepakat ya. Dan mata orang tua lah yang bisa melihat ya, mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Nah itu penting nanti untuk menumbuhkan giroh dari dalam, bukan giroh dari luar. Nah, nanti kita akan bahas itu. Gitu ya, itu fitrah iman. Lagi fitrah belajar. Nah ini juga banyak nggak tumbuh nih, ya banyak orang tua mengeluh anaknya disuruh-suruh belajar, tidak suka belajar, hektik belajar. Ini jangan-jangan karena terlalu cepat dipaksa gitu ya, yang belum waktunya. Kadang-kadang apalagi anak pertama ya, keluarga muda, anak pertama pengen buru-buru soleh, kalau perlu jenius gitu ya, kalau perlu begitu lahir hafiz Quran,
kalau perlu nomor 1 gitu ya. Akhirnya dijujulin macam-macam. Apalagi ada mitos 5 tahun pertama masa emas. Ini sebenarnya mitos ya. Riset-riset tahun 2015 ke atas menemukan bahwa masa emas itu terjadi di sepanjang hidup manusia, bukan hanya 5 tahun pertama. Dan 5 tahun pertama itu bukan masa bagi kognitif gitu ya, bukan kecerdasan intelektual ya. 5 tahun pertama lebih kepada keimanan justru ya. Kalau mau menumbuhkan giroh akidah itu justru di bawah 7 tahun. Gitu ya, cinta Allah, cinta Rasul, itu di bawah 7 tahun justru. Dan Ramadan ini kesempatan sebenarnya. Nah, cuma sayangnya gitu ya, tadi manusia pengen buru-buru apa ya, tidak paham konsep fitrah, akhirnya buru-buru gitu ya. Kalau kalau perlu langsung soleh begitu lahir gitu ya. Rasulullah SAW itu membina sahabat 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya, seorang nabi langsung perlu waktu kan. Ya apalagi kita gitu ya, kita juga perlu waktu untuk menumbuhkan fitrah. Jadi ibaratnya fitrah itu kayak benih Bapak Ibu sekalian yang ditanam di tanah gitu ya. Lalu kemudian baru tumbuh 2-3 helai daun pengen buru-buru berbuah. Ya, bagi teman-teman yang senang nanam pohon apalagi di masa stay at home ini barangkali paham ya. Kalau baru tumbuh berapa helai daun kita siram banyak-banyak, mati nggak? Mati gitu ya, membusuk akarnya. Ada tahapan-tahapan dalam memberikan pupuk, tahapan memberikan air dan seterusnya. Maka tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Nanti kita akan bahas dalam konsep fitrah gitu ya. Karena hari ini banyak anak membenci belajar gitu ya. Padahal belajar itu fitrah. Ada seorang profesor namanya Profesor Anson Gopnik. Saya koleksi bukunya gitu ya. Beliau salah satu bukunya berjudul Baby Born as Scientist. Ya, setiap anak lahir itu seperti scientist katanya. Dia riset selama 20 tahun lebih tentang anak-anak. Dia merasa amazing ya bahwa anak-anak itu nggak kosongan. Ya, sebagai Khalifatul fil ard itu saya yakin ya, anak-anak itu begitu lahir sudah menjadi pembelajar yang tangguh. Lalu kenapa ketika besar malas belajar? Nah, ada yang salah tuh, barangkali terlalu cepat, ya materinya tidak sesuai, barangkali objek belajarnya tidak sesuai, ya barangkali lingkungan belajarnya tidak nyaman gitu ya. Ada seorang ibu mengatakan, Ustadz anak saya tidak suka belajar tuh Ustadz, katanya belajar tuh fitrah. Saya tanya, umur berapa Bu anaknya? 3,5 tahun. Belajarnya apa Bu? Calistung. Ya iyalah, anak di bawah 7 tahun itu bukan calistung, anak di bawah 7 tahun itu lebih banyak apa? Lebih banyak untuk bergerak di lapangan, ya di kebun gitu kan, menyentuh, memegang gitu ya. Mereka tuh suasananya tidak boleh formal. Bahkan dalam Islam itu perintah sholat usia berapa? Usia 7 kan. Gitu ya. Allah dan Rasulullah tidak mengatakan perintahkan anakmu sholat sejak dini. Allah nggak mengatakan begitu. Perintahkan anakmu sholat pada usia 7 tahun gitu ya. Allah tuh presisi masalah usia. Rasulullah itu presisi masalah usia. Ya, kalau begitu apa maksudnya di bawah 7 tahun itu tidak boleh formal gitu ya. Di bawah 7 tahun itu lebih banyak kebersamaan gitu ya. Membuat anak jatuh cinta, terpesona bukan tertibnya gitu ya. Kan Allah tidak lalai ketika mengatakan perintahkan anakmu sholat ketika usia 7 begitu ya. Maka nanti anak-anak yang mulai usia 7 mulai dibiasakan untuk berpuasa gitu ya. Tapi bukan pembiasaannya ya. Bagaimana dia jatuh cinta sama Allah sama Rasul sehingga dia berkeinginan untuk berpuasa misalnya. Tapi dibersamai, diajak sahur, tapi bukan tertibnya. Ya bukan tertibnya gitu ya. Kadang-kadang kita pengen langsung anak-anak tertib. Ya dipaksa gitu ya dan seterusnya. Yang penting dia cinta dulu, suka dulu dengan puasanya, dengan Tuhannya, dengan Robnya dan seterusnya. Maka nanti kita akan bahas ini ya. Nah ini lagi masalah bakat nggak tumbuh. Tiap anak itu unik Bapak Ibu sekalian gitu ya. Bahkan Ibnu Qayyim Jauziyah, seorang ulama dalam bukunya Tuhfatul Maudud ya, bikisan anak untuk yang baru lahir itu mengatakan hendaknya para orang tua mengamati sifat anaknya. Lalu kemudian melihat ya, untuk apa anaknya diciptakan. Ya kalau anaknya sampai melakukan amal yang bukan sesuai dengan sifat uniknya begitu ya, maka nanti akan menjadi luputlah pahalanya begitu ya, menjadi sedikitlah amalnya dan karyanya begitu. Jadi penting bagi orang tua ini memahami keunikan-keunikan anaknya. Anak-anak yang nggak tumbuh bakatnya, ya uniknya nggak dihargai, akhirnya apa? Pelariannya apa? Narkoba, kecanduan games, ya, depresi, bakat nggak berkembang. Sampai sampai dewasa gitu ya. Hari ini banyak mungkin Bapak Ibu sekalian yang suaminya bekerja salah karir, ya bahkan salah jurusan waktu kuliah. Itu kenapa? Karena nggak paham bakatnya. Dan anak-anak kita jangan sampai mengalami hal yang sama. Gitu ya. Saya pernah ke Jogja naik taksi online dari bandara begitu ya, ternyata sopir taksinya dokter hewan. Ya, terus saya nggak tanya, dia sendiri bercerita, apa sih dokter hewan? Lo kok nggak praktek dokter hewan? Saya bilang, ya saya tuh gimana mau praktek Pak, pegang kucing aja jijik. Lo Bapak kenapa ngambil kuliah fakultas kedokteran hewan gitu ya? Oh dulu orang tua saya memaksa saya masuk UGM, jurusan apa aja gitu, yang penting UGM. Nah ini kan banyak orang tua begitu kan.
tidak menghargai sifat unik anaknya, tidak menghargai bakat anaknya, akhirnya berantakan. Dari riset 2014 mengatakan 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Kalau salah jurusan berarti kan nggak tahu bakatnya apa, begitu ya. Nah, ini jadi nanti efeknya nanti kemana-mana nih, ya. Para ayah yang salah karir. Kalau ayah salah karir ini sudah pasti susah diajak parenting ya, karena dia sibuk dengan dirinya, nggak selesai dengan dirinya, sepakatnya. Jadi ada banyak ayah hari ini yang diajak parenting nggak mau gitu ya, terpaksa gitu ya. Itu kadang-kadang nyeret-nyeret ayah untuk parenting itu susah hari ini. Itu kebanyakan ayah yang tidak bahagia dan tidak selesai dengan dirinya. Salah satunya karena itu, ya, karena tidak bakatnya nggak tumbuh dengan baik. Anak-anak kita jangan sampai menjumpai hal yang sama. Berikutnya estetika dan bahasa ya, tutur yang buruk, ya, vandal, ucapan yang buruk ya dan seterusnya, sulit mengendalikan emosi itu karena estetika dan bahasanya tidak tumbuh dengan baik. Ya, kita terlalu formal dalam mendidik, kita kurang menghargai keindahan dalam kehidupan. Ya, biasanya anak-anak itu kan kalau dalam Islam itu mata telinganya harus selesai dulu ya, begitu lahir dengarkan yang indah-indah, azan, sholawat, Al-Quran, begitu kemudian mata dikasih buku-buku ilustrasi bergambar indah, dengarkan yang indah-indah, melihat yang indah-indah gitu ya, baru nanti mengucapkan yang indah-indah. Anak umur 3 tahun harus menguasai 5.000 kosakata, anak 7 tahun 12.000 kosakata, ditambah terus. Untuk mengucapkan terima kasih itu ada banyak cara kan, nggak terima kasih gitu ya, ada banyak kan. Jazakumullah, umi abi baik deh, jazakumullah khairan katsiran, ditambah-tambah terus kata-kata yang baik dalam sehari-hari gitu ya, dengan bahasa yang mudah olehnya gitu ya, sehingga nanti tuturnya bagus gitu ya. Dan Al-Quran itu sastranya sangat tinggi gitu ya. Kita ingin anak-anak itu cinta Quran, bukan hanya hafalannya, tapi sastra Qurannya juga harus difahami. Itu dimulai dari bahasa ibu, mother tongue. Nah, ini seringkali kita tidak menumbuhkan bahasanya. Jadi mata nggak selesai, kuping nggak selesai, mulut nggak selesai, langsung gadget, gitu kan. Akhirnya jadi kacau semua. Anak-anak mungkin nanti hafal Quran, tapi tidak punya apresiasi sama keindahan Al-Quran. Gitu ya, karena kita saksikan, bukan hampir, semua mufassir itu, semua ahli tafsir itu pencipta sastra. Hamka gitu ya, Said Qutb, dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi ini 8 fitrah. Fitrah yang berikutnya seksualitas. Nah, ini jarang menjadi agenda juga di rumah. Ya, misalnya homo, LGBT itu kenapa? Karena seksualitas nggak tumbuh gitu ya. Dan Islam itu tidak mengakui ada jenis kelamin ketiga, keempat gitu ya, kelima dan seterusnya. Allah menciptakan 2 jenis kelamin, laki dan perempuan. Ya, nggak ada yang ambigu. Kalaupun orang lahir dengan kelamin ganda harus dimusnahkan salah satu. Itu namanya bencong gitu ya. Tapi bencong itu bukan homo, bukan lesbi. Bencong itu orang yang lahir dengan kelamin ganda dan harus dimusnahkan salah satu begitu. Nah, homo, lesbi, gitu ya, transgen itu adalah penyimpangan seksualitas dalam Islam. Nah, kita membenci ini tapi have no idea untuk menumbuhkan. Berikutnya lagi adalah ego ya, yang sebelah kiri bawah yang abu-abu. Nah, ini ego juga, rasa percaya diri ya, apalagi anak pertama ya, itu banyak diatur-atur, banyak di drive gitu. Akhirnya seringkali cedera atau anak pertama. Ketika besar jadi peragu, lambat ngambil keputusan, gitu ya, mudah dibully, rentan. Itu kenapa? Karena fitrah individualitasnya tidak tumbuh. Maka di ruang sosialnya dia jadi berantakan. Ya, kalau kaidah psikologinya, anak-anak yang tidak diberikan hak masa anak-anaknya, telah kita jumpai orang dewasa yang kekanak-kanakan. Gitu ya, karena hak anak-anaknya nggak tuntas dia. Begitu ya. Termasuk juga dalam hal yang lain. Ya, termasuk merasa tak berguna gitu ya, nggak dewasa. Nah, ini banyak kasus terakhir siapa si Reinhard Sinaga ya di Manchester. Itu sedang ambil program doktoral itu, usia 35 tahun ya, masih disuplai orang tua. Anak-anak yang usia segitu masih disuplai orang tua itu ada kemungkinan besar di rumahnya dia rentan ya. Kenapa? Karena banyak diatur, banyak di drive, banyak disuplai. Ya, hari ini banyak orang tua begitu ya, anak-anak terus diproteksi begitu, akhirnya tidak tumbuh menjadi dewasa. Anak-anak tidak dewasa di ruang sosial ini sangat rentan untuk dibully, diperkosa gitu ya. Kemudian dia melakukan hal yang sama dengan orang lain. Ya, childish gitu ya dan seterusnya. Dan kabar buruknya adalah apa? Anak-anak itu bisa kuliah sampai S3 dan cum laude, tapi fitrahnya nggak tumbuh, itu bisa terjadi. Bahkan saya diundang Bu Eli Risman waktu itu di Fakultas Hukum UI ya, ada bukan seminar, workshop ya, Bu Eli Risman memaparkan risetnya bahwa orang anak-anak yang terpapar pornografi itu otak depannya, otak bijaknya itu mengecil sekitar 4,5, saya lupa 4,5 senti apa kalau tidak salah begitu ya. Itu mengecil otak depannya. Artinya apa? Otak bijak. Jadi otak yang membedakan kita dengan binatang itu otak depan. Binatang nggak punya otak depan nih. Ini menurut neuroscience ya. Kalau saya lebih senang menyebutnya fuad ya, atau hati gitu ya. Hati inilah yang bisa membedakan baik dan buruk.
Dan kabar buruknya apa? Dia bisa kuliah sampai S3 ya, tapi kemudian akhlaknya buruk, bisa terjadi. Yang terjadi kita saksikan ya, profesor doktor korupsi banyak gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada jaminan orang yang kuliahnya tinggi itu kemudian saleh gitu ya, kemudian fitrahnya tumbuh gitu ya. Jadi ukurannya bukan itu ya, ukurannya adalah apa sih yang tumbuh paripurna kalau dalam Islam ya. Jadi bukan human thinking dan human doing, tapi human being. Nah, itu konsepnya. Manusia yang fitrahnya tumbuh paripurna jadi insan kamil. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita jangan fokus di kecerdasan otak saja gitu ya. Semua fitrahnya harus tumbuh gitu ya. Kecerdasan hati gitu ya harus tumbuh dengan baik. Nah, kalau dalam konsep fitrah ada 8. Yang terakhir adalah jasmani, juga sama ya. Jasmani ini penting, nggak main-main gitu ya. Pola makan, pola tidur. Hari ini anak-anak makan yang buruk. Misalnya Ramadan ini kesempatan nih untuk mengembalikan anak-anak ke pola makan yang nature. Kata Rasulullah, berbukalah dengan yang manis kan. Manis itu bukan sirup loh Bapak Ibu, bukan kolak loh. Ya manis itu apa? Rutop. Rutop itu kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, kata Rasul kurma kering. Jadi buah-buahan lah begitu ya. Kalau di Indonesia kan kita kaya dengan buah-buahan yang natural, alpukat gitu ya. Melon tuh segar itu buat buka puasa. Nah tapi sayangnya kita di Indonesia ini buka puasa pakai apa? Ya, pakai gorengan sama lontong gitu ya, sama bumbu kacang dengan cuka yang banyak. Ini secara pola makan sudah menjauh dari fitrah gitu ya. Saya saksikan sejak 20 tahun terakhir ini di seluruh provinsi Indonesia buka pakai gorengan. Coba cari hadisnya gitu ya. Berbukalah kalian dengan gorengan dan lontong sambal. Ini kita merusak fitrah anak kan. Berarti anak-anak kita dulu kan waktu kecil itu suka makanan yang nature gitu ya. Dan seterusnya. Yang kedua pola gerak ya. Banyak anak-anak hari ini malas gerak, mager kan. Orang tua mengeluh anaknya mager. Gitu ya. Kenapa? Karena hak bergeraknya tidak diberikan di masa anak. Kasih gadget, kasih apa, akhirnya jadi mager dia. Ada riset menarik Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang sholatnya nggak tumaninah, jadi kalau anak kita nih SD apa SMP sholatnya goyang-goyang, garuk-garuk ya, itu ternyata ada kaitannya waktu kecil nggak dikasih ruang bergerak yang cukup tuh. Gitu ya, maka taman kanak-kanak disebut taman kan ya, karena belajar di taman, raudhoh, ya raudhotul atfal, bustanul atfal, itu karena di bustan, di raudhoh, di taman belajar di kebun ya. Jadi kalau ada taman kanak-kanak belajar di gedung namanya bukan taman kanak-kanak tuh, gedung kanak-kanak gitu ya. Coba silakan dikaji surah Nabawiyah bagaimana Rasulullah di Bani Sadiyah. Ya, bagaimana Rasul di Bani Sadiyah tumbuh di alam yang bebas bergerak begitu ya. Maka penting anak-anak itu menemukan ruang yang luas begitu ya. Bahkan satu anak itu harus 6 meter persegi kalau tidak salah luasnya begitu ya. Bayangkan kalau kita punya sekolah yang terlalu sempit buat anak-anak, kasihan mereka begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian jadi penting ya untuk pola makan, pola gerak, pola tidur, pola bersih termasuk gitu ya. Misalnya gini, anak jajan gitu. Kalau jajan itu yang salah siapa? Anaknya apa orang tuanya? Halo, yang salah siapa? Anak yang jajan itu kan kenapa? Karena orang tuanya gagal membuatnya terpesona dengan makanan di rumah, gitu kan? Gitu. Simple sebenarnya. Fitrah itu kan kata Rasulullah, "Kullu mauludin yuladu fitrah." Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang ngacak-ngacak, gitu ya. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Hari ini orang tua mengeluh anaknya susah bangun subuh. Sepakat nggak? Ini Ramadan ini kesempatan ya untuk merefresh kembali biar bangun subuhnya mudah karena dengan adanya sahur kan. Cuma sayangnya habis sahur tidur lagi begitu kan. Kadang-kadang subuhnya bablas lagi begitu ya. Padahal ini kesempatan. Jadi Ramadan ini sebenarnya kesempatan untuk melakukan refresh gitu ya. Kesempatan untuk melakukan turning back to fitrah. Maka nanti di 1 Syawal kan Idul Fitr, kembali ke fitrah walaupun fitrah artinya makan. Dan makan itu paling basic dalam fitrah itu makan. Karena makanan yang membedakan manusia dengan binatang, manusia dengan Tuhan. Tuhan tuh nggak makan. Binatang makan secukupnya. Kalau manusia makan apa? Oh, aneh-aneh begitu ya. Maka nanti makan itu disebut kembali ke makan itu agar semua fitrah ini kembali ke posisinya. Ya sebagai manusia sejati ya, bukan manusia yang hewani ya atau manusia yang tidak makan sama sekali gitu ya. Ya apa rahbani. Kita kan menolak konsep kependetaan dalam Islam. Jadi manusia yang fitri gitu ya, maka kembali nanti Idul Fitri. Ini kesempatan di Ramadan ini. Ya hari ini orang tua mengeluh anaknya susah bangun subuh, padahal perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang pernah punya bayi, coba perhatikan. Setiap bayi bangun kan jam 2 pagi bangun, jam 3 pagi bangun ya kan. Yang nyuruh tidur lagi siapa coba? Orang tua tidur ya anak masih gelap gitu ya. Akhirnya ketika besar susah bangun subuh gitu. Maka para ulama mengatakan fitrah itu adalah kondisi, situasi, potensi yang Allah siapkan untuk menerima kitabullah. Saya ulangi lagi ya, fitrah itu adalah kondisi, konstitusi, karakter, sifat yang Allah persiapkan untuk menerima kitabullah. Jadi mustahil Allah tetapkan syariah, tetapkan kitabullah, kalau manusia yang diberikan amanah ini, tidak Allah siapkan untuk menerima ini.
Nah, kesiapan itu diinstal dalam bentuk apa? Yang disebut dengan fitrah. Gitu ya. Jadi fitrah ini adalah tadi kebaikan bawaan. Kebaikan yang sudah disiapkan untuk mengenal Tuhan dan melakukan kebaikan. Satu lagi dari ulama tadi mengatakan fitrah itu adalah kondisi, konstitusi, karakter, sifat yang Allah persiapkan untuk menerima kitabullah. Jadi kalau kitabullah ada perintah salat subuh, maka fitrah itu siap bangun subuh, gitu ya. Kalau fitrah itu kalau kita belum mengatakan makanan dan halal dan toyib, maka fitrah itu siap untuk makanan halal dan toyib, gitu kan. Yang ngajarin anak-anak kita makan gak toyib siapa? Kita kan, gitu ya. Junk food dan seterusnya. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Maka Ramadan ini tidak ada tawar-menawar ya. Ini adalah cara Allah mengembalikan kita tuning back to fitrah, ya, kembali lagi kepada fitrah. Gitu ya. Tapi kita harus punya program tentunya. Ya, program bagaimana setiap fitrah ini, yang 8 ini bisa kembali ke fitrah. Nah, sebelum sampai ke tahapan fitrah itu, peran-peran kita sebagai orang tua, saya ingin ingin gambarkan kenapa fitrah ini tidak tumbuh tadi ya, karena orang tua tidak memahami fitrah. Ya, yang kedua, banyak orang tua itu mengandalkan sekolah sebagai tempat pendidikan anak-anaknya. Sepakat nggak? Nah ya, ini perhatikan ini status seorang ayah di Facebook sekitar 3-4 tahun yang lalu ya. Saya capture, ini diedit oleh staf saya begitu ya. Statusnya begini, coba kebayang nggak? Anak saya sekolah di sekolah Islam full day. Sejak TK, SD, SMP, SMA. Berarti kan Islami begitu ya. Pulang sekolah antar jemput. Kebayang nggak? Sekolah Islam sampai sore antar jemput. Berarti steril nggak tuh? Steril kan? Wah ini anak steril banget, nggak mungkin salah gaul begitu ya. Lalu kemudian kami selalu mengontrol perkembangan sekolahnya. Sekarang anak saya kuliah di semester awal, ia terkena LGBT. Apa dosa saya? Bapak Ibu sekalian, punya jawaban untuk pertanyaannya? Nah ini kalau saya perhatikan, kenapa sampai anaknya kena LGBT? Padahal kan sekolah di sekolah Islam. Ya. Yang kedua antar jemput, berarti steril banget kan. Yang ketiga orang tuanya tuh ngontrol. Berarti ada komunikasi kan, begitu ya. Sekarang saya kuliah kena LGBT. Gitu. Bapak-Ibu sekalian, ini yang seringkali tidak kita sadari. Ya. Pertama, kita menyerahkan anak sepenuhnya kepada sekolah. Ya, mohon maaf, sekolah itu tidak bisa melakukan semua hal. Ya. Perlu kerjasama dengan orang tua. Saya banyak bertemu dengan ustadz-ustadzah, guru-guru di sekolah, mereka mengeluh. Ya, mereka mengatakan jangan jadikan sekolah kami bengkel, jangan jadikan sekolah kami laundry. Tahu laundry, anak cucian kotor, taruh di laundry, pokoknya bayar, keluar harus bersih, kering, terlipat rapi, beres begitu ya. Nanti tinggal terima rapot begitu. Nggak bisa begitu Bapak Ibu sekalian ya. Pendidikan itu tanggung jawab bersama. Bahkan pusat pendidikan itu adanya di rumah. Nanti kita bahas nih. Ya ketika di rumah tidak selesai, maka sekolah nanti cuci piring malah kebalikannya. Saya berkunjung ke pondok-pondok besar ya. Saya diskusi dengan para ustadz-ustadzah, wali santri, wali kamar begitu ya. Kemudian dengan para pemilik pondok. Keluhan-keluhannya hampir sama ya. Mereka mengatakan Pak Hari, Ustadz Hari, anak-anak yang dikirim ke kami ini anak-anak yang tidak selesai di rumah, katanya. Anak-anak mami yang tidak selesai di rumah. Kami cuci piring, Ustadz. Ya. Harusnya kami mencetak ulama, sekarang kami membereskan anak-anak yang tidak selesai dari rumah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kan akhirnya jadi apa ya? Jadi kita ngerepotin orang lain gitu ya. Karena nanti memang ada pembagian peran. Nanti kita akan bahas. Dalam Islam itu ada tarbiyah, ada ta'dib, ada ta'lim. Ya, tarbiyah itu dari kata roba ya rubu, menumbuhkan. Ini tiga-tiganya diterjemahkan sebagai pendidikan, tapi berbeda ya, tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim. Nanti kita akan bahas. Kalau ta'dib itu adab ya, kalau ta'lim itu ilmu. Nanti kita akan bahas ini. Nah, sekarang kita lihat dulu fenomena-fenomena yang ada. Nah, ini juga next. Ini kasus anak yang ini udah lama kasusnya ya. Ini, ada yang kenal? Mungkin ibu ada yang jadi followernya, ada orang sudah dewasa sekarang. Ini Aukarin gitu ya. Saya nggak kenal anak ini dan seorang ibu kirim artikel ke saya, Pak Hari tolong dianalisa dong, artikel panjang begitu bercerita tentang fenomena Aukarin. Aukarin ini foto anak yang sama nih di gambar ini, di screen ini anak yang sama, kiri berjilbab, yang kanan tuh foto orang yang sama. Ya, ini Aukarin yang sebelah kiri yang berjilbab tuh foto waktu SMP. Ya, Aukarin ini waktu SMP di sekolah Islam full day, UN-nya terbaik di kotanya. Kotanya Tanjung Pinang. Saya pernah ke Tanjung Pinang dan ketemu teman di cross check, benar dia orang Tanjung Pinang. Bapak ibunya dokter. Lalu kemudian dia UN-nya terbaik di kotanya Tanjung Pinang. Keren anak ini, gitu ya. Terus kemudian nomor 3 terbaik di Provinsi Kepulauan Riau. Tapi begitu kuliah lalu berubah jadi monster, gitu ya. Jilbabnya dibuka, tampil setengah telanjang. Ini mohon maaf ya, fotonya agak vulgar. Tadi saya blur tapi ditelangin lagi nih. Mohon maaf gitu. Terus kemudian tatoan tubuhnya gitu ya.
Terus kemudian ditampilkan di YouTube semuanya. Ya. Followernya banyak jutaan anak ini ya, dan digemari oleh anak SD dan SMP gitu ya, karena semua cerita pacarannya diupload di YouTube ya, luar biasa ya gitu ya. Pendapatan anak ini dari YouTube sekitar 50 sampai 70 juta sebulan dulu begitu ya. Nah sekarang nggak tahu berapa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita analisa gitu ya, kira-kira fitrah mana nih yang nggak tumbuh? Ya, kalau bakatnya hebat nggak? Hebat bakatnya kan. Nggak mungkin kalau nggak berbakat jadi YouTuber ya, pasti bakatnya hebat. Terampil pasti dia. Yang kedua, belajarnya hebat nggak? Hebat belajarnya kan. Nggak mungkin kalau nggak cerdas dia. Pasti dia cerdas gitu ya. Dia pasti buku-buku tentang digital marketing, digital media segala macam dibaca. Masalahnya di mana gitu ya? Apa yang nggak tumbuh? Yang pertama keimanan, Bapak Ibu. Nah, kita seringkali kalau melihat anak sudah berjilbab, sudah hafal Quran, kita anggap selesai keimanannya. Hati-hati. Anak-anak yang melepaskan syariah ketika besar seperti ini gitu ya, jilbabnya dibuka, sholatnya ditinggalkan, itu anak-anak yang selama ini ibadahnya dianggap, syariahnya dianggap sebagai aturan dan keterpaksaan. Sepakat nggak? Ketika dia sudah bebas memilih, tinggalkan semuanya. Nah, gitu ya. Maka hati-hati dengan kata-kata seperti pembiasaan sholat. Ini mungkin agak kaget ya. Loh kenapa memang dibiasa? Ya, penting nggak pembiasaan? Penting. Anak-anak dibiasakan sholat penting. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang dibiasakan sholat ketika besar belum tentu sholat. Sepakat dengan saya. Kalaupun dia sholat mungkin mekanistik dan robotik. Loh kalau gitu nggak penting lah pembiasaan. Penting, tapi awali dengan kecintaan. Ya, anak-anak yang jatuh cinta kepada Allah, kepada Rasul ya, kemudian diberi pembiasaan itu jauh lebih permanen amalnya dibanding cuma pembiasaan. Termasuk tadi checklist ya. Kalau anak di checklist nanti sholat nggak? Sholat sepanjang kita ada, sepanjang yang menceklis ada. Ada auditor gitu ya, ada yang melakukan seperti audit gitu ya. Dia rajin tuh. Tapi nanti di belakang kita berkhianat gitu kan. Karena pembiasaan ini nggak permanen Bapak Ibu. Konsep tadi ya reward and punishment, stick and carrot, pembiasaan itu bukan dari Islam. Ya. Itu konsep dari Barat. Islam itu, amal itu dalam Islam apa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Ya mohon maaf, soleh itu apa? Soleh itu amal apa status? Soleh itu amal apa status? Amal kan? Wa aladina amanu wa amilus soleh. Soleh itu amal. Amal itu dalam Islam dipicu oleh luar apa oleh dalam? Amal itu dipicu oleh luar apa oleh dalam jiwanya? Dari dalam kan? Inama amalu binia. Itu hadis arba'in nomor 1 tuh. Ya, tentang bab niat. Inama amalu binia. Jadi amal itu dipicu oleh niatnya itu di mana? Di dalam. Ini di Barat dikaji betul ya, disebut dengan intrinsic motif. Bagaimana seorang anak, bagaimana manusia mau beramal itu dengan permanen. Nggak usah disuruh-suruh lagi. Nah, maka harus dari dalam nih. Nah, kita kebanyakan dari luar kan, reward, punishment, overstimulus, hukuman, dan seterusnya. Akibatnya apa? Anak-anak yang melakukan amal karena takut dihukum akan berhenti beramal ketika yang menghukum sudah tidak ada lagi. Sepakat? Anak-anak yang beramal karena takut, nanti yang ditakuti sudah tidak ada lagi, dia akan berhenti beramal. Begitu ya. Nah, kita seringkali tidak paham nih dengan konsep-konsep ini. Akibatnya apa? Jadi banyak anak gagal didik begitu. Itu ya. Terus yang kedua apa yang nggak tumbuh dari Aukarin ini? Ya, pertama imannya nggak tumbuh. Yang kedua apa? Yang kedua adalah seksualitas. Anak perempuan yang membuka aurat di ruang publik itu anak perempuan yang tidak dekat sama ayah. Ya, siapa ayah di sini yang punya anak gadis antara 10 sampai 15 angkat tangan? Nah, anak perempuan yang tidak dekat sama ayah antara 10 sampai 15 berpeluang untuk menyerahkan tubuhnya pada laki-laki yang dianggap sosok ayahnya. Dia mencari cinta di ruang publik, ya. Mencari pacar di ruang publik, mencari pujian dia. Kenapa? Nggak mendapat cinta dari ayah. Nah, ini masukkan nanti di fitrah seksualitas gitu ya. Kalau anak laki-laki juga sama, anak laki-laki 10 sampai 15 harus dekat sama bunda. Anak laki yang nggak dekat sama bunda 10 sampai 15 ya, nanti mencari pacar di ruang publik gitu ya. Maka kalau anak laki dekat sama ibunya gitu, jangan khawatir dia nggak akan jadi playboy Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena dia tahu perasaan perempuan. Dan kalau jadi suami sensitif sama istrinya. Siapa di sini yang suaminya nggak sensitif sama istrinya angkat tangan? Nah itu barangkali dulu ya tidak dekat sama ibunya suaminya gitu ya. Jadi nggak sensitif sama perempuan gitu dan seterusnya. Jadi efek-efek pengasuhan nanti berdampak ke dalam pernikahan dan seterusnya ya. Jadi lumayan kompleks nanti. Oke, next. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian penting peran ayah bunda ya dalam mendidik anak. Nah, gitu ya. Maka saya nyebutnya jadi fitrah based education itu adalah bagaimana mendidik anak berbasis fitrah gitu ya dengan ayah ibu yang hadir. Ya, maka buku saya itu bukan buku untuk anak sebenarnya, buku untuk mendidik anak, ya, panduan mendidik anak untuk orang tua sebenarnya, bagaimana orang tua mendidik anak gitu ya. Maka saya bikin buku ini biar memudahkan kita.
Karena terus terang Bapak Ibu sekalian, hari ini saya juga dulu orang tua muda gitu ya, punya anak, saya dulu aktivis dakwah juga gitu ya. Ketika punya anak bingung gitu ya. Walaupun panduan Islam sudah jelas, kadang-kadang nggak terstruktur knowledge-nya gitu ya. Misalnya ketika ada ustadz nyebut anak, itu kadang-kadang nggak disebut umur berapa gitu. Padahal Islam tuh presisi kan, perintahkan sholat sejak 7, kalau tidak sholat umur 10 dipukul, kamar dipisah, itu kan dengan jelas disebutkan umurnya begitu. Usia 15 itu harus mukallaf dan seterusnya. Kadang-kadang kita tidak presisi menyebutkan usia begitu ya. Nah, ada lagi misalnya pakar parenting nyebut begini, anak itu jangan dibiarkan, anak itu kalau dibiarkan liar, dia harus dipaksa. Sepakat nggak? Halo, sepakat? Anak jangan dibiarkan, kalau dibiarkan nanti liar, harus dipaksa. Sepakat nggak? Tergantung ya, tergantung usia berapa. Kalau di bawah 7 tahun dipaksa, patah dia, malah jadi cedera gitu kan, malah jadi trauma. Jadi ada tahapan usia harus dipertimbangkan. Ada lagi misalnya pakar parenting ngomong begini, anak itu jangan diberi contoh, ya anak itu dikasih dialog. Kalau diberi contoh belum tentu meniru dia, kasih dia dialog. Sepakat nggak? Tergantung fitrah yang mana gitu. Kalau dia keimanan itu contoh, qudwah, uswah. Rasul sendiri kan lakot kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Urusan keimanan tuh uswah. Urusan akhlak tuh uswah ya gitu ya. Tapi urusan seperti seksualitas ya itu dialog gitu ya. Urusan estetika dan bahasa tuh dialog. Jadi tergantung fitrah yang mana gitu ya. Misalnya seksualitas itu masalah kedekatan gitu ya, attachment. Kalau fitrah belajar itu apa? Fitrah belajar itu masalah inspirasi dan ide. Ya, kalau kita banyak memberikan inspirasi dan ide, maka belajarnya hebat anak-anak. Bukan banyak ngejelin ya. Kalau anak-anak mau rajin belajar, berikan inspirasi dan ide menantang setiap hari. Oh gitu ya. Kadang-kadang orang tua mati gaya gitu ya. Besok apa lagi nih? Besok apa lagi? Yang terjadi apa? Nuntut kan. Ayo belajar nak, tapi nggak have no idea. Proyeknya apa gitu ya. Apa yang membuat anak tertantang untuk belajar? Akhirnya belajarnya mati perlahan-lahan ya. Yang terjadi apa? Cuman perintah, instruksi ya, tidak diberikan ide, gagasan gitu ya. Nah, jadi kalau fitrah belajar tuh ide dan gagasan. Kalau fitrah iman apa? Kesolehan dan keteladanan gitu ya. Atmosfer kesalehan dan keteladanan. Jadi penting nih Bapak Ibu sekalian memahami tiap fitrah dan kemudian metode untuk setiap fitrah. Nah, nanti kita bahas perlahan ya. Gitu ya. Nah, ini prinsip fitrah based education. Jadi biar Bapak Ibu ketika mendampingi anak didik fitrah kita harus paham konsep fitrahnya gitu. Yang pertama adalah fitrah itu terkait dengan maksud penciptaan, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi mendidik fitrah itu bukan sekedar nganterin anak. Jadi fitrah itu bukan diajarkan ya, fitrah itu dibangkitkan. Jadi anak itu seperti benih ya, kita petaninya, kita a farmer, bukan carpenter ya. Kita tuh gardener, gitu ya. Jangan jadi carpenter begitu, bukan tukang gergaji, tukang serut, tukang furnitur, bukan. Kita ini petani yang nggak boleh banyak intervensi, tapi memberikan tanah yang tepat, ya iklim yang tepat, air yang tepat gitu kan. Maka penting untuk membersamai dari hari ke hari. Agar apa? Agar anak-anak nanti menjadi pohon yang indah begitu ya, yang akarnya kalau Al-Qur'an bilang gitu kan, akarnya menghujam ke tanah gitu ya, wasluha sabit, wa faru'aha fis sama gitu ya, daunnya rimbun menaungi dan buahnya lebat memberikan manfaat. Nah, buah itu adalah peran peradaban. Jadi tugas kita bukan mengantarkan jadi sarjana, jadi bukan, itu sebuah pelengkap. Intinya apa? Bagaimana anak kita punya karya peradaban, punya peran peradaban terbaik. Seperti zaman Rasul yang jadi panglima, ya, ada yang jadi ulama, ada yang jadi pemimpin gitu kan, pada peran, bukan cuma jadi kuli-kuli peradaban gitu. Yang kedua, nih menuju peran peradaban dan kemandirian ketika akil balik. Nah, akil balik itu dalam konsep Islam 15 tahun. Beda dengan balik. Jadi kalau sebenarnya gini, kalau balik itu zaman dulu, kalau balik itu pasti akil balik kalau balik itu. Ya, jadi kalau dibilang balik, itu pasti akil balik. Kalau hari ini kenapa mesti disebut akil balik? Karena berbeda antara balik sama akil, gitu ya. Maksudnya apa? Balik itu teraktivasi biologis. Jadi anak-anak yang sudah mens, ya, sudah menstruasi, sudah haid, laki-laki sudah mimpi basah, itu namanya balik. Belum tentu akil kan? Kadang-kadang lebih cepat, umur 10 sudah mens, ya, umur 11 sudah mimpi basah, begitu ya. Nanti akilnya 27, 28 gitu kan. Nah ini makanya harus dipisahkan kata akil balik agar kita dalam orang awam gitu ya, seperti kita bisa membedakan ini sebenarnya anak ini sudah akil apa sudah akil balik apa baru balik gitu kan. Maka penting. Maka dalam Islam akil dan balik ini harus ketemu pada usia 15. Nah yang terjadi hari ini adalah balik lebih cepat, akil lebih lambat, ya kan? Bapak Ibu kebayang nggak anak-anak kita misalnya sudah teraktivasi organ biologisnya, syahwat seksualitas sudah teraktivasi, anak laki sudah mimpi basah di umur 10 tahun, lalu baru bisa menikah pada umur 27 tahun. Apa yang terjadi?
Apa yang dilakukan selama 17 tahun? Ya tentunya apa? Kegalauan, ya, syahwat yang yang bergelombang-gelombang gitu ya, dan pikiran-pikiran yang aneh dan seterusnya gitu ya. Ini makanya nanti penting bagi kita untuk bagaimana anak itu mukalaf. Mukalaf artinya apa? Balik dan akil bertemu pada usia 15. Kita lambatkan baliknya, kita percepat akilnya. Ini kalau ngikutin kurikulum pemerintah ya akil baliknya nanti S3 gitu ya. Dalam Islam enggak 15 gitu ya. Begitu anak umur 15 tahun dia bukan hanya wajib sholat, wajib puasa, dia wajib zakat, wajib haji, wajib jihad, wajib nafkah. Maka anak-anak yang 15 tahun sudah tidak wajib lagi dinafkahi. Itu kalau kesepakatan ulama. Kalau masih dinafkahi namanya bukan nafkah, namanya sodakoh atau infak atau zakat. Karena statusnya fakir miskin. Jadi kalau di rumah kita masih ada anak 15 ke atas masih dibayarin, itu namanya fakir miskin. Kasihan ya begitu. Maka jangan sampai kita fakir miskinkan anak-anak kita. Gitu ya. Nah ini maka pendidikan fitrah itu ke sana arahnya. Kalau fitrah ini tumbuh dengan paripurna, insya Allah akil baliknya tercapai dengan paripurna. Dimulai dengan syukur. Nah, jadi kalau ini orang tua tanya, saya tuh didik anak nggak sabaran, Ustaz. Gimana caranya biar sabar? Syaratnya tahu, ingin sabar, banyak bersyukur. Gitu ya. Jadi kalau makin tinggi syukur, makin tinggi sabar. Orang yang nggak bersyukur tuh apa? Banding-bandingin anak, yang lebay itu lebay. Banding-banding anak, obsesif, gitu tuh namanya tidak syukur. Ya. Atau sebaliknya lalai. Lalai juga nggak syukur, cuek. Ya, anak diserahkan ke sekolah sepenuhnya, nggak mau tahu. Pokoknya kalau nggak cocok, sekolah dikomplain gitu ya. Itu masalah juga. Nah, terus yang berikutnya, raise your child, raise yourself. Ya, ini yang tadi saya katakan, kalau kita didik anak, maka kita juga ikut terdidik, jangan khawatir. Anak itu karunia gitu ya, bukan beban. Ya, jadi jangan jadikan anak kita sebagai beban kehidupan, tapi jadikan karunia. Ya kata Allah, Allah menurut persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau kita nyangka anak itu beban, ya betul-betul jadi beban. Tapi kalau kita anggap anak itu karunia, insya Allah jadi karunia. Bapak Ibu sekalian, fitrah ini ada seperti benih, ya, jadi ada tahapannya. Ya, maka di Ramadan kan juga ada tahapan kan, 10 hari pertama, walaupun hadisnya lemah ya. 10 hari pertama marhamah, 10 hari kedua makfiroh, 10 hari ketiga itqu minanar. Maka Ramadan disebut sahrut tarbiyah kan, bulan pendidikan, ada tahapannya. Sama didik anak juga ada tahapannya, ibarat benih semua ada tahapan, nggak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Misalnya begini, anak 8 bulan diajarkan membaca bisa nggak? Bisa aja, tapi buat apa kan? Buat apa? Umur 8 bulan diajarin kalkulus juga bisa, diajarin stokiometri kalau dipaksa juga bisa. Tapi pertanyaannya, what for? Ya, anak yang bisa membaca umur 8 bulan, setahun, 2 tahun udah bisa calistung juga buat apa? Karena mereka baru bisa mengikat makna usia 7 ke atas. Itu kan? Jadi sia-sialah begitu ya. Jadi bukan makin cepat diisi makin hebat. Yang kita berikan bukan apa yang mereka mampu, tapi apa yang mereka butuhkan sesuai dengan usianya dan sesuai dengan hak fitrahnya. Begitu ya. Maka nanti penting memahami tahapan-tahapan dalam pendidikan fitrah. Nanti saya share ininya, frameworknya. Tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Ya, jadi seperti pohon gitu ya, nggak tiba-tiba berbuah besok. Hari ini tanam, besok berbuah, gitu ya. Mati dia, gitu ya. Menumbuhkan sebelum membentuk, membentuk sebelum mengajarkan. Maka ada istilah dalam Islam itu kan adab sebelum ilmu kan. Ya karena adab dulu baru masuk ilmu. Nah sebelum adab itu tumbuhkan dulu fitrah. Fitrah itu gairah. Gairah cinta baru nanti dia beradab. Setelah beradab baru masuk ke siap untuk menerima ilmu gitu ya. Nah kita kadang-kadang nggak paham ini. Berikutnya adalah fitrah itu inside out bukan outside in. Jadi tumbuh dari dalam bukan dari luar gitu ya. Bukan banyak too much teaching bukan, tapi too much inside out gitu ya. Bagaimana banyak membangkitkan, mempesonakan, menggairahkan, membuat dia terpesona dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan Tuhannya, dengan dirinya, dengan orang tuanya itu dulu. Begitu ya. Maka dihindarilah bentuk-bentuk hukuman, bentuk pembiasaan, tapi bangkitkan dulu giroh-girohnya dengan baik. Berikutnya pendidikan fitrah itu dia intrinsik motif tadi ya, tumbuhkan niatnya dari dalam ya. Nanti kita akan bahas niat dari dalam ini akan tumbuh kalau 3R. Ya, rancang kegiatan bagi Ramadan ya, ini kesempatan luar biasa. Rancang kegiatan di bulan Ramadan yang 3R. R pertama apa? Relevan dengan fitrahnya, dengan usianya, dengan minatnya, dengan profil anak. Punya nggak profil anak? Kalau bisa satu anak dibuat satu diary, biar kita punya profilnya gitu ya. Jadi pertama relevan. Yang kedua relation, ada ikatan cinta yang kuat. Kita aja mau diperintah kalau ada ikatan cinta, sepakat nggak? Nah, anak juga begitu sama. Kalau dia bondingnya kuat sama orang tua, dia mau nurut diperintah apa saja. Kan dari dalam sudah muncul cinta begitu ya. Kata Gomloh dulu ya, ada lagunya tuh. Kalau cinta sudah melekat katanya, kotoran kucing terasa coklat begitu ya. Karena cinta ini inti dari amal manusia.
Tinggal masalah cinta kepada Allah, kepada kebaikan atau kepada selain Allah, selain kebaikan. Ya, jadi penting intrinsik motif ya. Extrinsic motif ini nggak permanen ya. Bapak Ibu sekalian barangkali pernah ikut training outbound motivasi ya. Kita diikut training outbound berhari-hari ya, bisa gitu ya. Kita digembleng gitu ya. Itu 2-3 hari habis outbound lemas lagi. Kenapa? Karena bukan dari dalam, dari luar. Sepakat nggak? Manusia itu bukan robot yang dimasukin flash disk selalu berjalan. Manusia itu makhluk yang harus dibangkitkan jiwanya, girohnya, fitrahnya, baru dia bisa beramal dengan permanen. Jadi rubah cara pandang kita tentang manusia. Kita bukan robot, bukan monyet gitu ya. Kita juga bukan mesin ya. Kita adalah makhluk mulia yang Allah ciptakan khas gitu ya dengan fitrah-fitrahnya. Oke. Berikutnya anak-anak itu biarkan anak-anak membangun pacuannya sendiri, jangan pernah banding-bandingkan dengan orang lain. Jadikan anak kita versi terbaik bagi dirinya, jangan versi kedua dari orang lain. Ya, karena setiap anak itu punya versi berbeda kan, ya, keunikannya. Begitu. Maka di sini istilahnya competition, bukan competition. Ya, maka dalam Islam ada namanya fastabiqul khairat kan, ya berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam menjatuhkan. Sepakat nggak? Gitu ya. Tiap anak itu punya kebaikannya masing-masing, biarkan mereka berpacu dengan kebaikannya. Jangan bandingkan gitu. Tuh tetangga sudah 5 juz tuh, kamu juz alpukat nggak kelar-kelar gitu ya. Akhirnya anak-anak merasa down gitu ya. Tiap anak punya kecepatan menghafal berbeda. Para sahabat Nabi pun nggak sama kecepatan menghafalnya kan. Padahal ada dijamin masuk surga. Gitu ya. Jadi kita didik anak tuh relax gitu ya, optimis gitu. Tiap anak punya kecepatan berbeda kok. Barangkali yang kecepatan menghafalnya berbeda, mungkin nanti jadi pemikir barangkali. Begitu ya, kalau dia betul-betul mengikat makna. Anak-anak yang mungkin cepat menghafalnya, mungkin nanti bisa juga jadi pakar tafsir karena dia harus cepat mencari referensi misalnya dan seterusnya. Ya, kita nggak tahu gitu ya. Jadi tiap anak punya keunikan yang berbeda walaupun bidang studinya Al-Qur'an misalnya. Oke, nah ini tiap anak unik, tiap keluarga unik. Jadi nggak ada tuh istilah tips and trick parenting berlaku pada keluarga ini. Maka saya paling menolak tuh tips and trick parenting karena belum tentu apa yang cocok di keluarga lain cocok di keluarga kita gitu ya. Yang bisa standar itu adalah yang bersumber dari Quran dan Sunnah itu harus berlaku standar begitu ya. Maka kita menggali ini konsep fitrah ini. Karena fitrah ini sifatnya stabilitas dia. Jadi berlaku untuk semua. Tapi kalau cara misalnya gini ya, 0 sampai 6 tahun itu kalau di fitrah base itu 0 sampai 6 tahun buat anak jatuh cinta dengan Allah, dengan Rasul, dengan Islam. Itu aja, cuma di situ frameworknya. Lalu bagaimana cara membuat anak jatuh cinta pada Allah? Beda-beda tiap keluarga kan, tiap anak beda-beda. Bahkan dalam satu keluarganya bisa berbeda. Kakak dulu ya dibacakan kisah itu jadi rajin sholat, rajin puasa. Ada itu nggak bisa dibacakan kisah, dia harus dipeluk ya, diselawatkan gitu ya, harus beda kakak sama adik. Adiknya lagi beda. Gitu. Kalau dia perlu disemangati gitu ya, perlu dikasih pengalaman dulu baru mau. Dan jadi cara membuat orang jatuh cinta itu bisa berbeda dalam satu keluarga sekalipun ya, gitu ya. Maka penting untuk nanti mengamati pola-pola anak dalam pendidikan, begitu ya. Lalu fokus pada cahaya. Nah, seringkali kita fokus pada kegelapan. Kalau anak-anak bermasalah, kita fokus pada masalahnya. Padahal masalah itu muncul kenapa? Karena ada cahaya yang tidak tumbuh. Sepakat nggak? Tadi anak suka jajan. Ya jelas aja suka jajan ya, kalau fitrahnya tidak diberikan makanan yang mempesona baginya, yang sehat. Sepakat nggak? Anak saya tuh di rumah, Pak Ustadz nakal banget Pak. Suka loncat-loncat, naik-naik bupet ya, manjat-manjat teralis. Gimana cara mengatasi anak yang loncat di rumah? Usia berapa Bu? Usia 6 tahun, 5 tahun. Saya bilang, Bu, anak 5 tahun loncat-loncat itu sehat. Bu. Tapi rumah saya berantakan saat. Yang salah siapa? Ibunya, bapaknya, rumahnya kurang luas gitu ya. Anak-anak di bawah 7 ya diajak keluar ke taman gitu ya. Di taman dia lebih enjoy, lebih tenang gitu kan. Karena memang dia butuh ruang yang luas. Jadi fitrahnya menjerit. Maka nanti konsep nakal dalam Islam itu nggak ada. Nggak ada anak yang nakal. Yang ada apa? Jeritan hati yang belum ketemu jalan keluarnya atau potensi yang belum nampak buahnya gitu ya. Misalnya gini, anak yang siapa di sini anak yang keras kepala? Keras kepala itu kan dianggap penakalan ya. Padahal jangan-jangan itu bukan kenakalan. Mungkin dia besarnya jadi leader kan. Semua leader itu keras kepala. Cuma waktu kecil kan belum nampak buahnya, sepakat nggak? Siapa anaknya cengeng misalnya, cengeng, baperan, gampang nangis gitu ya. Itu langsung kamu nih cengeng banget. Ya anak-anak yang sensitif itu kan anak yang mudah menangis itu empatinya besar ya, gitu ya. Mungkin dia jadi penulis ya, mungkin jadi ahli tafsir. Seperti Hamka itu kan itu cengeng juga tuh. Abu Bakar As-Siddiq cengeng juga kan, tapi jadi Amirul Mukminin yang sangat sensitif sama kebatilan. Hamka walaupun sastrawan sensitif sama dengan bahasa, dia jangan sensitif sama kebatilan, dia mengkritik pemerintah dengan berani gitu ya. Jadi memang di masa awal anak-anak itu ya, sifat-sifat anak ini sering nampak sebagai kenakalan.
Dan kita nggak sabar tadi ya. Kenapa nggak sabar? Karena nggak syukur. Sepakat nggak? Nggak syukur gitu. Di Al-Quran ada seorang ayah, ya, bukan nabi, bukan rasul, gitu ya, tapi didik anaknya keren. Ada yang tahu nggak? Sampai namanya diabadikan jadi nama surat dalam Al-Quran. Ada yang tahu? Luqmanul Hakim, ya kan? Dia bukan nabi, bukan rasul, bahkan ada yang bilang hamba sahaya, diabadikan namanya karena didik anaknya keren. Ya, kenapa? Karena beliau syaratnya ada di surat Luqman ayat 12. Di ayat 12 itu, ayat 13 ke belakang itu bagaimana Luqman mendidik anak. Tapi ayat 12 ini jarang dikaji orang ya. Ini syarat Luqman, kenapa Luqman diberikan hikmah yang banyak? Kenapa? Walaqad ataina Luqman al-hikmata. Dan sungguh-sungguh kami berikan Luqman itu hikmah yang banyak karena anishkurillah, karena banyak bersyukur kepada Allah. Gitu ya. Jadi syukur ini bukan sekedar menerima apa yang ada, tapi syukur ini menggali, mendalami gitu ya. Mendalami apa yang Allah berikan pada anak-anak kita. Oh, fitrahnya begini, oh begini ya, diamati dari hari ke hari. Itu syukur. Ya bukan syukur ya aja dijamin anaknya gitu ya. Itu bukan syukur namanya, itu lebay, itu lalai. Atau syukur anak digegas, itu bukan syukur namanya lebay gitu ya. Nah ini ada yang bilang kalau lebay itu urusan ibu, ibu tuh lebay misalnya. Kalau bapak tuh lalai cuek ya. Terus teman saya bilang kalau ibunya lebay, bapaknya lalai, anaknya alay gitu ya. Siap anak alay? Gitu ya, maka fokus pada cahaya, jangan fokus pada kegelapan. Karena hukum fisika itu, ya mungkin pernah belajar fisika, kegelapan hanya ada ketika tiada cahaya, begitu ya. Berikutnya tidak dibenturkan dengan adab. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian dalam mendidik fitrah anak gitu ya, jangan dibenturkan dengan adab ya. Kita harus lihat ini kondisinya seperti apa. Kadang-kadang tadi ya anak suka ngomong kita sebut cerewet ya, dibacakan hadisnya wa may yu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khair misalnya. Itu kan hadis buat orang dewasa. Anak-anak yang cerewet itu ya memang mungkin fitrahnya lagi suka ngomong ya, atau itu bakatnya barangkali dan seterusnya. Begitu ya, belum nampak potensi. Oke, interaksi dengan alam. Nah, ini penting ya, bahwa pendidikan itu bukan hanya buku, duduk diam. Anak-anak harus berinteraksi dengan alam. Nanti usia TK itu di lingkungan terdekat ya, di kebun, di taman, nanti mulai itu TK ya. Nanti mulai SD itu mulai alam yang lebih luas ya. Ekspedisi, eksplorasi itu SD. Nanti kalau mulai bahkan usia 9-10 sudah bisa diajak backpacker tuh kalau agak jauh ya, ke Mekah misalnya. Karena anak-anak 7-10 tuh sudah harus lihat dunia nyata, bukan lagi cerita. Cerita tuh di bawah 7 gitu ya. 7-10 tuh sudah mulai mereka harus memahami bagaimana dunia bekerja. Nah gitu ya. Maka penting nanti Bapak Ibu untuk bikin project-project bersama sekolah ya, bagaimana anak ini di outing ya, ekspedisi napaktilas sejarah ke Mataram Islam di Jogja misalnya. Berkunjung ke Museum Diponegoro, bertemu dengan ulama Ustadz Salim Filah misalnya. Wah itu terasa tuh ya, terasa girohnya tumbuh. Jadi nggak bisa lagi keimanan diceritakan. Ya di usia 7-10 sudah harus melihat, menyentuh, memegang, merasakan dan seterusnya. Begitu ya. Harus ditularkan gitu ya dan seterusnya. Gitu ya. Ini untuk menguatkan keyakinan. Jadi Bapak Ibu next, untuk menjalani itu semua maka kita harus kuat nih keyakinannya. Pertama, mendidik anak itu tugas dari Allah. Sepakat nggak? Sepakat? Tugas dari Allah kan? Siapa yang merasa punya anak kebetulan? Angkat tangan. Gitu ya. Mungkin kita nggak merencanakan kelahirannya dulu, KB gagal atau apa gitu ya. Tapi Allah tidak pernah tidak merencanakan kelahiran anak kita. Sepakat nggak? Maka ketika Allah amanahkan anak kepada kita gitu ya, maka Allah tahu kalau kita mampu mendidiknya. Maka Allah cukupkan semuanya. Gitu ya. Sepanjang kita menyambut panggilan menjadi orang tua terbaik. Itu direkam baik-baik itu. Terus yang kedua, Allah tuh tidak diam, Allah tidak pasif ya. Huwal hayyul qayyum, Allah tuh bergerak ya. Allah selalu intervensi selama kehidupan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah lah sang murabi bagi anak-anak kita ya. Allah lah yang huwal hayyul qayyum ya, selalu tegak berdiri untuk memberikan kita hikmah-hikmah gitu. Sepanjang kita bersyukur tadi. Berikutnya, Allah tidak mungkin salah orang menitipkan anak kepada kita ya. Jadi ketika kita diberikan anak oleh Allah, maka Allah paham, Allah tahu ya bahwa kita adalah orang tua versi terbaik baginya. Jadi siapa ahli parenting terbaik buat anak kita? Orang tuanya. Sepakat ya? Allah tidak memanggil mereka yang mampu. Nah ini kaidahnya gini. Jadi Bapak Ibu sekalian mau jadi orang tua yang hebat ya, sambut aja panggilan. Jadi orang tua terbaik. Allah tidak akan memanggil mereka yang mampu, tapi Allah akan memampukan mereka yang terpanggil. Gitu ya. Berikutnya, yakin saja kalau Allah berikan kita satu anak, maka Allah install satu ilmu parenting. Kalau berikan 10 anak, Allah install 10 ilmu parenting. Yakin saja. Allah install setiap anak dengan fitrah yang baik. Jadi Allah nggak kasih begitu aja ya. Allah tiap anak Allah bekali fitrah. Ya, Allah juga tetapkan jalan bagi fitrah itu. Jadi ada tahapan usia dan seterusnya. Ada anak-anak, masa dewasa,
Lalu Allah pun yang mengawal itu semua. Kemudian tugas orang tuanya ikuti saja fitrah itu. Ya, tiap anak istimewa. Dan Allah juga siapkan kitabullah untuk memandu fitrah itu kan. Jadi Allah siapkan semuanya. Berikutnya Allah berikan kitabullah nih untuk memandu fitrah anak-anak maupun fitrah orang tua. Jadi Allah lengkapi semua nih. Kurang apa coba? Allah berikan dan hilangkan peristiwa setiap hari. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, peristiwa sehari-hari itu pelajaran penting ya. Tiba-tiba hari ini misalnya kucing kesayangan mati gitu ya. Nah, itu jadi bahan pelajaran seru tuh. Apalagi stay at home ya. Kita kadang-kadang bahan pelajaran harus cari dari buku. Enggak, peristiwa sehari-hari aja gitu ya. Hari ini kucing kesayangan mati misalnya. Udah hari itu kita coba buka ayat-ayat Al-Quran tentang kematian misalnya. Lalu kita buka ensiklopedia. Berapa sih usia binatang terpendek dan terpanjang? Apa sih jenis-jenis kucing? Ada nggak sih kucing yang umurnya paling panjang di dunia misalnya gitu? Ini kan masuk fitrah belajar ya. Lalu kemudian apa bedanya kucing betina sama kucing jantan dalam masalah usia misalnya? Berapa kali mereka melahirkan dalam itu kan bicara nanti seksualitas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini penting gitu ya. Terus kucing misalnya kucing itu sebenarnya poligami apa poliandri sih misalnya gitu ya. Itu jadi peristiwa sehari-hari itu jadi bahan pelajaran penting istilahnya learning through living. Nah, ini bermakna betul ya. Kita kadang-kadang belajar itu harus ada topik tema dalam buku. Kadang-kadang malah hal-hal yang sifatnya sederhana. Tiba-tiba hari ini hujan, ya nggak bisa keluar rumah misalnya, gitu ya. Kita bisa mandi mungkin mandi hujan di teras belakang, atau kita bikin tenda bersama ayah, begitu ya, untuk membangun kedekatan. Jadi seperti Al-Quran turun ya. Al-Quran turun kan nggak satu Quran penuh ya, turun sesuai peristiwa. Ada peristiwa ayat turun, ada peristiwa ayat turun. Namanya learning through living. Ini jauh lebih berkesan dalam jiwa Anda. Percaya dengan saya. Anak-anak jauh lebih banyak mengingat apa yang dipelajari dari hari-hari yang dia mengalami pengalaman yang berkesan tentang itu. Sepakat nggak? Daripada, nah hari ini kita belajar kacang-kacangan ya, kamu duduk diam, ini coba buka bab 1, coba baca, nah itu nggak berkesan tuh. Mungkin dia mengingat ya, tapi tidak berkesan, dan akan mudah lupa. Sepakat ya? Jadi penting learning through living. Nah ini pentingnya menyambut peran ayah ibu ya, sehingga kita bisa dengan cerdas ya dan telaten menangkap jamuan-jamuan istimewa dari Allah hari per hari ya dalam peristiwa-peristiwa dalam hari ke hari. Gitu. Oke. Nah, yang perlu kita yakini juga peran orang tua tidak tergantikan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menurut fitrahnya nggak ada yang bisa menggantikan peran ayah ibu. Termasuk guru terbaik sekalipun di muka bumi gitu ya. Karena memang masing-masing punya tugas gitu ya. Nah, ini harus kita pahami. Ustadz, mohon maaf ada pertanyaan ini saya sampaikan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini dari begini. Bagaimana cara menanamkan pemahaman fitrah anak kepada lingkungan keluarga pada proses pola asuh anak? Ya, silakan. Oke. Ya tentunya mesti disadarkan ya bahwa fitrah ini elemen penting dalam pendidikan Islam. Jadi Islam itu ada 3 faktor penting dalam pendidikan. Pertama fitrah anak, gitu. Yang kedua adalah adab, gitu ya. Yang ketiga adalah ilmu. Nah 3 ini harus ada dalam pendidikan anak, gitu ya. Karena ini basic betul nih, gitu ya. Ilmu yang baik tidak akan diterima tanpa adab yang baik, gitu ya. Adab yang baik tidak akan diterima tanpa adanya fitrah yang tumbuh dengan baik gitu kan. Nah, jadi ini saling terkait begitu. Itu jadi nanti dalam pembagiannya ada namanya tarbiyah, tadi belum selesai ya. Kedua ada ta'dib, ada ta'lim. Nah, tarbiyah ini bagaimana menumbuhkan fitrah. Jadi fitrah bukan diajarkan tapi dibangkitkan karena sudah ada. Ibaratnya kita beli HP itu ya, sudah ada dalam diri anak kita. Emang nggak mudah ya meyakinkan orang bahwa karena mindset kita kan mindset barat ya. Anak tuh kosong, harus dijujalin macam-macam. Enggak, anak itu keren kok. Ya, mereka pembelajaran hebat kok. Asal kita tahu aja. Ya, misalnya tadi fitrah belajar ya berikan dia gagasan dan ide menantang. Kalau fitrah seksualitas berikan dia kedekatan sama cinta. Ya, kalau fitrah iman berikan dia keteladanan sama atmosfer kesalihan. Kalau di fitrah bakat berikan dia ruang yang luas untuk menjadi dirinya dan kesempatan, gitu ya. Itu aja. Kalau fitrah individualitas dan sosialitas ya berikan dia kepercayaan ya untuk menjadi dirinya, begitu dan seterusnya. Jadi setiap fitrah ini punya metode masing-masing gitu ya, karena sudah ada. Jadi berarti kita beli HP sudah ada aplikasinya, nggak perlu install macam-macam nanti hang begitu ya. Tumbuhkan saja nanti. Ketika ini tumbuh kan nanti mudah menerima kebaikan-kebaikan dari kitabullah, begitu ya. Tentunya tidak mudah ya, karena masih banyak orang beranggapan bahwa pendidikan ya persekolahan, kalau sudah taruh di sekolah ya selesai semua begitu ya. Ya enggak begitu. Jadi tarbiyah itu yang kedua takdib ya. Takdib ini dari kata adab. Adab ini banyak mengatakan semuanya disebut takdib gitu. Tapi saya pisahkan karena bisa dibedakan. Adab ini seperti akhlak ya, mirip-mirip dengan akhlak, tapi adab ini dia lebih tinggi derajatnya gitu ya. Karena bukan bicara etika saja,
Adab ini juga bicara keindahan gitu ya. Makanya fakultas sastra di IAIN atau di UIN itu disebut fakultas adab ya, karena bicara keindahan juga ya, keindahan tutur, keindahan bahasa, sampai derajat kedisiplinan. Jadi orang disiplin itu bukan karena takut, tapi karena biar indah, biar harmoni, maka disiplin gitu ya. Kenapa sih orang sholat? Bukan karena biar karena patuhnya, tapi lebih kepada harmoni gitu ya. Alam semesta aja tunduk kok sama Allah, bulan, bintang, planet, jadi indah harmoni. Kalau nggak ada yang tunduk kacau semuanya, begitu misalnya. Ini harus difahami begitu. Jadi adab ini gurunya disebut muadib ya. Yang ketiga taklim. Taklim ini pengajaran, pengilmuan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lacak hadis-hadisnya, kita lacak ucapan sahabat tentang tiga ini tanggung jawab orang tua semua. Fitrah, adab, ilmu, tanggung jawab orang tua. Gitu ya. Satu-satunya yang boleh di outsource adalah ilmu. Nah, ilmu ini kalau kita nggak punya ilmunya, ini bisa diberikan kepada lembaga. Misalnya gini, contoh ya, anak kita pengen jadi ahli Quran. Kita bukan pakar Quran. Ya, boleh nggak titipin sama ulama Quran? Bukan boleh lagi, wajib. Gitu ya, sepakat nggak? Ini wilayah taklim, pengajaran ilmu Al-Quran. Tapi membuat anak jatuh cinta pada Al-Quran, beradab sama Al-Quran, ya, itu tanggung jawab orang tua. Sepakat? Beda ya, terasa ya? Termasuk ilmu dasar Quran ya. Kita misalnya gini, kita pengen anak jadi tahfiz gitu ya, semuanya di outsource. Paling nggak juz 30 sama kita lah. Begitu ya, paling nggak gitu ya. Jadi orang tua mesti usaha juga gitu. Misalnya gini lagi, anak pengen jadi ahli sains, kita bukan pakar sains. Boleh nggak titip anak sama pakar sains? Boleh gitu ya, karena kita bukan pakar sains. Boleh gitu. Tapi membuat anak jatuh cinta pada ilmu, ya, beradab pada ilmu, pada ulama, pada kitabullah, itu tanggung jawab orang tua. Sepakat? Termasuk ilmu-ilmu dasar ya, seperti makna kehidupan, makna akhirat, makna Tuhan, makna fitrah, itu makna bahagia, itu orang tua harus menjelaskan. Gitu ya Bapak Ibu, jadi bedakan antara tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim. Yang sekarang terjadi adalah semua jadi satu paket diserahkan ke sekolah. Sepakat nggak? Akibatnya apa? Kewalahan ustadz-ustadz di sekolah kan? Babak belur mereka. Karena harus kurikulumnya sudah berat, dititipin untuk beresin karakter orang anak-anak juga gitu ya. Akhirnya yang terjadi apa? Ya nggak match gitu kan. Orang tua berharap kalau anaknya disekolahkan di sekolah Islam, pulang dari sekolah Islam sudah soleh sampai di rumah. Gitu kan? Pokoknya instan gitu ya. Lalu ustadz-ustadzah di sekolah berharap anak-anak sudah soleh dari rumah, tiba di gerbang sekolah siap diajarkan. Karena nyelesain lesson plan, nyelesain mata pelajaran begitu kan. Lalu pertanyaannya mensolehkan siapa? Nobody, nggak ada. Sepakat ya? Maka perlu kolaborasi gitu ya, perlu sinergi antara sekolah dan orang tua. Maka sekolah-sekolah terbaik di masa depan itu sekolah yang melibatkan orang tua dalam proses. Gitu ya. Kalau saya pendiri sekolah gitu ya, saya nggak izinkan orang tua yang cuma mendaftar lalu bayar gitu ya. Orang tua harus terlibat Bapak Ibu ya. Karena nanti di akhirat yang ditanya bukan sekolah, sepakat nggak? Yang di sidang itu di yaumil qiyamah itu, di yaumil hisab itu orang tua, bukan sekolah. Sekolah bebas dia, bebas hisab dia. Gitu ya, kita orang tua yang akan dihisab. Maka kita harus hands on, harus turun tangan. Bukan intervensi ya, tapi kolaborasi dan sinergi. Ada pembagian peran tadi ya. Orang tua di tarbiyah, di ta'dib, dan di basic knowledge. Sementara ustadz-ustadz di sekolah itu advanced knowledge. Skill and knowledge, advance-nya, lanjutannya gitu. Nah ini barangkali yang sering tidak terjadi proses ini ya, gitu ya. Maka ketika musim pandemik lalu stay at home, gaduh, sepakat nggak? Kenapa gaduh ini terjadi? Karena tiba-tiba yang tadi diserahkan sekolah pindah ke rumah, begitu ya. Harusnya tetap kalau pembagian perannya bagus gitu ya, ini nggak akan terjadi gitu ya. Karena nanti modul-modul yang diberikan ke orang tua, modul untuk menyemangati anak, modul untuk memotivasi anak, bukan mengajarkan anak, gitu ya. Modul untuk menginspirasi anak, gitu ya. Nanti modul untuk pengajarannya tetap guru, gitu ya, online. Terasa nggak bedanya, gitu kan? Nah, jadi sinergi nih, gitu ya. Sekarang anak-anak kalau jadi orang tua males kan? Kalau orang tua, kebayang nggak? Orang tua suruh ngajarin pohon faktor, ya udah lupa dia, gitu ya. Suruh ngajarin merubah jadi Fahrenheit ke Celsius, gitu, udah nggak inget begitu, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, penting ya bagi kita untuk sekolah juga ya untuk membedakan peran-peran ini. Ini juga peran fitrah ya. Ada fitrah sekolah, fitrah guru, ada fitrah orang tua dalam mendidik. Gitu ya. Jadi kalau tarbiyah, ta'dib, dan ini juga disadarkan ke keluarga. Karena memang mendidik itu kalau yang bagus adalah melibatkan semua anggota keluarga ya, kakek, nenek, paman terlibat dalam prosesnya. Karena di masa lalu begitu. Ya, luar biasa. Subhanallah ya, jawabannya sangat luas sekali. Mudah-mudahan bisa kita tangkap semua.
Seperti itu. Ustadz masih ada pertanyaan ini. Bagaimana cara atau tahap penanaman adab kepada anak usia dini? Usia dini itu kalau di konsep fitrah itu 0 sampai 6 tahun ya. Kalau di literasi lain sampai 9 tahun masih dini disebut. 9 tahun. Kalau di cabang olahraga sampai usia 10 disebut dini. Hmm. Tapi kalau di konsep fitrah itu sampai 6 gitu ya. Karena 7 itu bukan lagi usia dini karena ada perintah sholat, sepakatnya. Perintahkan sholat ketika anak berusia 7 tahun. Jadi 7 ke atas itu bukan lagi masa dini ya. Itu udah masa latih. Dilatih sholat gitu ya. Tapi latih puasa termasuk. Nah, adab itu sholat itu termasuk adab gitu ya. Ketika sholat diperintah, maka semua adab diperintah sejak 7. Di bawah 7 gimana di usia dini? Di bawah 7 tuh adab tidak diperintah ya. Adab itu dibuat terpesona, dibuat suka, dibuat jatuh cinta begitu. Jadi kayak misalnya saum di bawah 7 tahun itu bukan saumnya, tapi sukanya untuk ikut saum walaupun nanti siang hari buka gitu ya. Sukanya ikut terawih walaupun nanti kemudian lagi terawih dia tidur misalnya gitu ya. Lebih kepada kebersamaannya, keterpesonaannya gitu ya, kejatuh cintaannya gitu, bukan kepada tertibnya. Jadi adab itu di bawah 7 bukan diperintah, karena perintah itu mulai 7, sepakat ya. Mulai latih, perintah, order itu 7. Ya, tim saya boleh dikasih lihat slide-nya yang tadi. Nah ini ada saya gambarkan di sini. Next. Terus di bawahnya. Terus lagi. Ya ini. Ya Bapak Ibu kebaca nggak nih? Nah ini proporsi ya. Jadi ada warna merah dan hijau. Itu merah itu adab, hijau itu fitrah. Jadi kalau berdasarkan usia, adab itu makin lama makin melebar. Nah fitrah itu makin mengecil karena dianggap sudah selesai gitu ya. Tapi di usia di bawah 7 tahun itu dominan fitrah. Ya karena dia masih baru tumbuh kan, masih rentan gitu ya. Maka adab itu bukan sebagai order ya. Adab as a parent's value. Adab sebagai contoh, sebagai teladan. Nah gitu ya. Seperti beresin mainan begitu ya. Beresin mainan itu kalau anak lihat rumah berantakan sehari-hari, bapak ibunya berantakan dalam meletakkan barang, dia pasti berantakan. Sepakat nggak? Karena dia melihat contoh kan. Yang kedua, anak-anak nggak mungkin disuruh. Ayo nak beresin mainan, nggak mau dia. Tapi yuk beresin bareng-bareng gitu ya. Yuk kita lempar-lempar adu cepat ke kotak misalnya. Nah itu mereka mau. Jadi jangan sampai adab itu direkam dalam imaji anak sebagai keburukan, gitu ya. Nah kita kadang-kadang tidak paham ini, akibatnya adab diorder, diperintah. Akibatnya apa? Anak mungkin melakukan tapi dengan malas, ya, dengan berat, dengan segan, atau kadang-kadang kita marahi. Kamu ini gimana sih, gitu ya? Islam tuh agama yang rapi, gitu. Anak di bawah 7 tahun dibikin begitu, dia benci sama Islam nanti begitu kan? Islam ini kejam, gitu ya. Nah Rasulullah tuh rapi loh. Nah yuk kita beresin barang-barang yuk nak. Nah misalnya begitu ya. Itu adab. Termasuk misalnya anak naik ke atas meja gitu ya. Adab itu disampaikan kebaikannya dulu. Nah, meja untuk apa loh, nak? Meja kan buat abi kerja, buat kita makan, misalnya buat baca buku gitu ya. Kaki untuk apa, nak? Untuk jalan di tanah, untuk jalan ke masjid gitu ya. Jelaskan dulu kebaikannya. Gitu ya. Jangan itu kaki coba ya, itu meja loh, nak. Kamu nakal. Misalnya gitu ya. Nanti yang direkam itu apa? Kenakalannya bukan hikmahnya. Maka penting dalam pendidikan itu seperti berdakwah ya. Basyiro dulu baru nadhiro. Berita gembira dulu ya, baru peringatan. Nah di bawah 7 tahun itu basyironya lebih banyak. Ya, jangan banyak peringatan. Kadang-kadang anak malah kalau kita kagetin dengan naziro, dengan peringatan malah di highlight sama dia kan. Besok dia sengaja gitu. Gitu kan. Nah jadi penting nih adab itu tadi ya, adab sebagai parents value, bukan sebagai order, bukan sebagai perintah. Sebagai nilai-nilai yang orang tua tularkan ya, dengan kebersamaan, dengan contoh. Memang perlu waktu ya. Anak misalnya naruh sepatu bukan di rak ya, dia taruh sembarangan, kita taruh gitu. Ya nak taruh sini nak. Besok terus begitu. Tiap hari dia melihat itu dia akan lakukan itu, gitu kan? Tapi dengan cerita kalau bisa ya, ada ceritanya gitu ya. Misalnya malam hari kita kisahkan bagaimana anak yang punya sepatu ya, kemudian sepatunya hilang karena banjir misalnya, karena tidak taruh di raknya dan seterusnya. Jadi anak-anak nanti berkesan dengan kisah itu. Maka di bawah 7 tahun itu semua pakar mengatakan ya, di bawah 7 tahun itu puncaknya imajinasi dan abstraksi, bukan puncaknya kognisi. Ya, maka yang mesti dimunculkan adalah imaji-imaji positif tentang segala hal. Ya, imaji tentang Allah, imaji tentang Rasul, imaji tentang kebaikan, imaji tentang dirinya, imaji tentang adab, imaji tentang disiplin, imaji. Karena apa? Setiap luka imaji akan menyebabkan luka emosi. Sepakat nggak?
Setiap luka emosi akan menyebabkan luka persepsi. Setiap luka persepsi akan menyebabkan buruknya pensikapan ketika dewasa kelak. Anak-anak yang misalnya ketika besar jadi jorok, minta ampun, tidak teratur, itu jangan-jangan karena dia berimaji buruk tentang kebersihan waktu kecil kan, banyak dimarahin, banyak dicubit misalnya. Akhirnya apa, dia nganggap itu sebagai beban, ya, anggap itu sebagai sebuah bukan keindahan gitu ya. Anak-anak kan merekam imaji tadi. Sepakati Bapak Ibu ya. Jadi di bawah 7 tahun ya, lakukan itu dengan imaji-imaji positif ya, dengan kisah, dengan contoh, dengan kebersamaan begitu ya. Dengan hal-hal yang membuat dia surprise gitu ya. Anak misalnya bangun pagi sulit gitu ya, atau diajak bangun sahur berat gitu, walaupun dia minta nanti bangunin sahur ya, pas sahur susah dibangunin, mungkin kita bisa siapkan makanan kesukaan gitu ya. Kalau saya dulu anak sampai bikinin kolam renang dalam rumah tuh. Ya, jadi benangnya dalam rumah begitu, karena dia kalau lihat air itu pasti melek matanya misalnya. Jadi tiap anak unik ya, temukan saja maunya, baru nanti mampu dan maju. Nah maunya inilah yang tadi saya sebut dengan relevan, ya. Yang pertama itu relevan dengan fitrahnya, relevan dengan minatnya, relevan dengan usianya, gitu ya. Yang kedua nanti relation, ada cinta. Kalau tadi yang ketiga belum ya, ketiga ini buat di atas 7 yaitu reason, ada alasan kuat kenapa melakukan itu. Jadi 3R, relevan, relation, reason. Bapak Ibu ya, di skema ini mungkin terlihat. Nanti usia 10 mulai ada perintah, ya. Tapi perintahnya harus dengan kesadaran gitu ya. Maka tadi penting untuk melihat dunia nyata ya, 7-10 itu. Contoh menginap di rumah ulama, ya backpacker ke Turki, nanti nabung aja tuh. Ya, umroh bersama gitu ya. Doa saja sama Allah gitu ya. Karena cerita Muhammad Al-Fatih nggak bisa lagi cerita, tuh anak-anak mesti pegang Masjid Sofia gitu ya. Mesti pegang Konstantinopel gitu, mesti kunjungan ke sana dia begitu ya misalnya. Itu 7-10 karena anak-anak harus melihat dunia bekerja begitu ya. Termasuk sains ya. Sains itu nggak bisa guru tiba-tiba di depan kelas nulis gitu ya. Termasuk sejarah, anak-anak harus mengalami gitu ya, mengalami karena ini usia ngebolang 7-10 ya. Maka nanti adab juga dibangun dengan kesadaran ya. Kesadaran nanti dia terpesona tuh kalau dia napak tilas sejarah di Ponegoro, ketemu Ustaz Salim Villa, pulang dari sana langsung giroh imannya tumbuh. Ya, jadi tadabbur alam dengan membedah Al-Quran itu jauh lebih berkesan daripada menghafalnya itu sendiri misalnya. Karena memang 7-10 ini sudah mulai ditempa di alam, ya, diinteraksikan dengan alam, diberikan bagaimana dunia nyata bekerja di depan matanya, begitu ya. Nanti 11-15 baru itu ditempa dalam kehidupan nyata, dilibatkan dalam dakwah, dilibatkan dalam proyek-proyek bisnis gitu. Mulai tuh 11-14 dibukakan rekening, bikinkan paspor gitu ya. Nanti diharapkan 15 dia mukalaf. Nah, nanti kita nggak repot tuh nanti. Anak-anak yang 15 sudah mukalaf, kita rileks nanti setelah itu. Ya, tapi kalau dia 15 belum dewasa, babak belur kita nanti tuh. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi adab itu perhatikan di sini ada tahapannya. Ya, ada tahapannya. Nanti di atas 15 diharapkan adab sudah jadi self value, dia sudah siap nikah kan, sudah jadi parents. Ya, jadi balik lagi ke gambar di awal. Adab as a parents value. Begitu ya. Gitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di rumah. Ustaz, masih ada pertanyaan Ustaz. Ini saya bacakan. Ini dari Bunda Nurul Isra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana mengatasi anak laki-laki yang sudah mulai masuk masa pubertas dan mulai keranjingan game dan gadget, dan kalau dikasih nasihat mulai melawan dan menjawab semuanya. Jazakallah. Itu yang pertama. Yang kedua ini dari Faris Wahyu Ramadan Ustaz. Anak saya perempuan, umur 5 tahun. Kalau bercanda, ketawanya sering berlebihan banget. Ngakak banget. Apakah saya salah jika mengingatkan bahwa adab tertawa, terutama perempuan, mohon pencerahannya. Ya, saya jawab yang kedua dulu ya. Pertama ya. Karena tadi mumpung lagi bahas tentang adab gitu ya. Oh iya. Jadi sekali lagi di bawah 7 tahun itu memang anak-anak tuh belum have no idea about rules. Sepakat nggak? Di bawah 7 belum tahu idea. Maka perintah sholat usia 7 kan. Sholat itu kan rules. Ya. Nggak ada anak yang suka aturan di bawah 7 tahun gitu kan. Kalau bilang anak saya tuh suka sholat ya ikut-ikutan Umi Abi iya. Tapi suruh diam lebih dari 1 menit jago gitu kan. Karena dia memang apa ya kalau seorang Sunda bilang motah ya. Sangat hiperaktif lah atau sangat aktif begitu ya di bawah 7 tahun begitu. Termasuk anak perempuan juga kadang-kadang ketawanya ngakak apa gitu ya. Gitu ya. Termasuk juga misalnya jilbab ya. Mungkin Indonesia negeri yang paling cepat menjilbabkan anak gitu ya. Baru lahir langsung pakai kerudung gitu. Saudi aja 10 ke atas gitu. Palestina bahkan juga 10-an begitu ya. Itu paling cepat karena kita pengen buru-buru soleh begitu.
bukan berarti nggak boleh pakai jilbab di bawah 7 tahun, itu bagus ya, bagus. Tapi kalau anak pas gerah ya buka gitu ya. Jadi jilbab ini bukan karena aturannya, tapi karena keindahan gitu ya. Itu disampaikan. Anak bunda cantik ya kalau pakai kerudung gitu ya, seperti bunda gitu ya, seperti tante begitu ya, seperti ama, seperti ukhti misalnya. Jadi disampaikan keindahannya. Nanti bidadari jilbab nggak bunda? Ya lebih cantik dari ini misalnya begitu ya. Jadi disampaikan keindahannya tentang jilbabnya. Kalau pas gerah buka ya buka. Kalau pas pengen pakai pita-pita ya is okay. Begitu ya, itu di bawah 7. Jadi lebih kepada keberkesanannya daripada tertibnya, daripada full tertibnya begitu ya. Itu di bawah 7. Termasuk dalam seperti tadi ya, kalau ketawa ngakak gitu ya. Itu biasa kok perempuan di bawah 7 tahun. Kita kalau ngingetin mungkin bisa kasih contoh kalau anak-anak seperti itu. Kamu pernah lihat nggak sih Umi ketawa kayak gitu? Coba lihat tuh Umi ketawa. Kalau Umi kan jadi cantik kalau ketawanya seperti itu misalnya gitu. Mereka butuh butuh imaji ya, butuh gambaran gitu ya, butuh sosok. Itu di bawah 7. Daripada, kamu tahu nggak kata Rasulullah ya, Rasulullah itu kalau ketawa aja itu giginya kelihatan sedikit misalnya begitu. Anak-anak tuh bengong nanti ya, ini ngomong apa sih gitu ya. Karena mereka have no idea about rules. Itu ya, have no idea about rules. Kita baru tahu rules itu kan di atas 7 kan ya. Main galasin, main benteng, main pokoknya ada aturan mulai di atas 7. Di bawah 7 have no idea about rules. Maka perintah sholat bukan di bawah 7 tapi setelah 7 atau 7 ke atas begitu ya. Nah, jadi bukan tidak ngajarin sholat ya, tapi sholat dengan keterpesonaan ya, diajak sholat ya, ketika azan dipeluk, walaupun nanti sholatnya nggak selesai, tapi kesan dia tentang sholat itu indah begitu, gitu ya. Nah berikutnya jawaban yang tadi, bisa kasih lihat slide-nya tuh, ya, kasih lihat slide-nya setelah yang tadi, bukan setelah naik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. 11 sampai 15 tahun ini kadang-kadang kita kaget memang ya. Ini biasanya di atas kelas 5 ke atas ya. Kenapa? Karena kita nggak siap ya. Kita nggak paham tahapan fitrah. Di sini slide-nya nggak lengkap ya. Jadi anak 10 ke atas itu kalau misalnya gini, sudah nggak mau diatur gitu ya. Terus kemudian mulai HP di paspor, mulai mengunci kamar gitu ya. Terus udah mau suka lawan jenis, itu sehat berarti Bapak Ibu gitu ya. Kita nggak siap. Kita terus menganggap dia anak-anak. Padahal mulai 10 ke atas gitu ya, mereka menjelang akil balik, menjelang mukallaf. Artinya apa? Mereka sudah menjelang separuh dewasa. Sepakat nggak? Ya, kenapa mereka nggak mau diatur-atur? Kenapa? Karena mereka sehat. Nggak ada seorang dewasa pun yang suka diatur-atur. Sepakat ya? Nah, kadang kita kaget ya. Ini kok nggak mau diatur? Kok banyak ngebantah, banyak ngelawan? Karena apa? Karena kita tidak datang kepadanya sebagai as a friend. Ya, kita datang kepadanya sebagai seolah-olah dia anak di bawah kelas 4 SD. Berbeda Bapak Ibu ya. Maka rubah cara sikap kita kepada kakak yang sudah 10 ke atas gitu ya. Kita lebih memeluk ya, menasihati bukan instruktif ya, lebih kepada persuasif begitu ya. Bunda lihat nih, Abi lihat kamu udah menjelang dewasa nih gitu ya. Udah mulai suaranya mulai membesar gitu ya. Seperti friend lah, ajak ngobrol ya. Kalau udah besar nak gitu ya, sebaiknya seperti ini nak gitu. Gimana kalau misalnya begitu ya. Jadi pahami tahapan perkembangan jadi kita nggak kaget. Saya banyak menjumpai berapa banyak orang tua yang membanting HP anaknya karena kaget gitu ya. Merasa, ini anak kok jadi berkhianat ya? Jadi apa? Jadi nggak bisa diatur, saya nggak bisa buka HP-nya. Akhirnya kita jadi marah nggak keruan. Akhirnya jadi malah renggang hubungan. Ya, ini malah bahaya. Kalau udah renggang ini, gimana kita merekatkannya? Gimana kita menyelesaikan masalahnya? Begitu kan? Gimana dia mau cerita sama kita kalau ada masalah di luar, akhirnya cerita sama temennya. Maka jangan sampai hubungan renggang pada usia-usia ini. Ya, justru kita harus menahan ego nih sebagai orang dewasa. Jangan kita seperti anak-anak malah ya. Harusnya mereka yang diperlakukan sebagai anak, malah kita yang minta diperlakukan sebagai anak begitu. Ya kita justru harus lebih wise, lebih dewasa, jangan kagetan, jangan panikan. Suka lawan jenis, sehat ya, nggak sehat kalau anak kita suka sejenis gitu kan. Suka privacy, sehat karena mereka sudah mulai dewasa kan, orang dewasa suka privacy. Yang keempat misalnya suka ngumpul sama teman-teman yang sehat karena ini fase berjamaah. Gitu ya. Maka tugas kita adalah bagaimana menyalurkan ini semua ke arah positif. Bagaimana jamaah yang dipilih jamaah yang benar gitu ya, mengarahkan gitu ya. Bagaimana kemudian privasinya itu privasi yang benar gitu ya. Bagaimana kemudian tadi kalau dia nggak mau diatur, problemnya apa? Belum bisa mengatur dirinya, maka temukan cara bagaimana dia bisa mengatur dirinya. Begitu ya. Makanya kalau dalam Islam itu umur 10 tahun itu clear tuh indikatornya. 10 tahun apa? Kalau tidak sholat dipukul, kamar dipisah. Artinya apa? Di usia 10 harus ada 2 indikator yang harus selesai. Pertama akidah. Ya, akidah termasuk self-regulation, cara mengatur diri.
Nah, jadi masalah kalau anak sudah tidak mau diatur, padahal belum bisa mengatur dirinya. Sepakat nggak? Ya, sudah nggak mau disuruh-suruh sholat, ya, padahal belum bisa mengatur dirinya untuk rutin sholat. Ya, itu jadi problem kan? Tiap hari berantem itu. Sepakat nggak? Sudah nggak mau dibangunin subuh, ya, sudah nggak mau disuruh-suruh sholat subuh, tapi susah bangun subuh. That's problem. Gitu ya. Yang kedua adalah self confidence, yaitu kamar dipisah. Nah, ini penting juga ya, membangun kepercayaan diri anak. Cara menumbuhkannya sesuai dengan tahapannya. Di usia inilah tahapan untuk menumbuhkan sebenarnya fitrah iman sama fitrah bakat ya, atau fitrah seksualitas juga. 3 fitrah ini harus tumbuh di masa ini. Kita bisa masuk lewat bakat sebenarnya di usia ini ya. Kalau dengan bakat ini, karena anak-anak usia 11-14 ini masa pencarian jati diri ya. Gue tuh siapa sih? Gue tuh mau kemana sih? Jadi identitas dia sebenarnya. Maka salah satu cara terbaik di usia ini adalah kalau tadi 0 sampai 6 itu golden age bagi fitrah iman, 7-10 golden age bagi fitrah belajar, 11-15 ini golden age bagi fitrah bakat sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak yang mulai galau tadi ya, mulai ngelawan, mulai apa, coba deh ya, ajak dia dialog, ajak dia interview. Ya, terus gali harapannya, perasaannya, frustasinya gitu. Terus minatnya kemana? Tapi yang positif ya. Lalu salurkan gitu ya. Ya, aku ini sebenarnya apa ya, pengen jadi animator ya gitu ya, tapi beban pelajaran sekolah berat ya misalnya. Nanti kalau dia keluar begitu ya, kita salurkan aja, kita berikan dia maestro ya, kita magangkan dia dengan maestro yang jago animasi tapi soleh. Nah, dapat 2 tuh nanti tuh, kita tularkan kesalehannya, termasuk kita tularkan ilmunya gitu ya. Termasuk nanti anak-anak yang sudah ketemu bakatnya itu, percaya sama saya, disiplinnya tumbuh dengan baik, profesionalnya tumbuh dengan baik. Jadi kita nggak usah ngatur-ngatur lagi ya, dia tumbuh. Apalagi kalau dia dapat maestro atau pemagangan yang bagus ya. Maka saran saya di usia 11 sampai 15 berikan dia murobi untuk akidahnya, atau murobi kayak ustadz ya, mendampingi akidahnya, maestro untuk bakatnya. Ini penting nih di usia 11 ke atas. Kalau perlu satu paket tuh, murobi sama maestro orang yang sama. Maka penting menemukan bakatnya dan memberikan dia pemagangan bersama maestro yang soleh, atau maestro yang bisa menularkan kesalehan padanya. Nanti ini dapat paket bersama nih. Percaya dirinya dapat, regulasi dapat gitu ya, self regulation dapat, confidence dapat, lingkungan yang produktif dapat gitu ya. Nah, itu saran saya, pengalaman saya begitu. Jadi 11 sampai 15 ini kita masuk lewat sana, lewat peluang dia, kegelisahan dia untuk mencari jati dirinya. Di antaranya bakatnya. Berikan dia tadi murobi dan maestro. Nanti yang tadi 4 hal tadi ya, belum bisa ngatur diri, butuh jamah yang positif ya, butuh aktivitas yang produktif. Terus kemudian tadi kayak gadget gitu kan. Kenapa anak-anak nongkrong sama gadget? Karena dia nggak punya aktivitas produktif kan. Gadget itu kan bukan musuh, sepakat nggak? Gadget itu bukan musuh, gadget itu akses informasi. Anak-anak yang sudah ketemu dengan bakatnya, maka nanti gadget ini ya jadi tempat dia chatting dengan maestro kan. Ya, tempat dia ngobrol dengan murobinya misalnya untuk masalah-masalah pemikiran Islam atau akidah begitu. Jangankan anak Bapak Ibu ya, orang dewasa saja, bapak-bapak yang fitrahnya nggak tumbuh, gadget jadi musuh kan. Bapak-bapak kalau lagi nggak ada, lagi galau itu dia buka pornografi begitu. Karena apa? Karena dia tidak tumbuh fitrahnya dengan baik, apalagi anak-anak. Maka kita sebagai orang dewasa berhentilah jadi anak-anak gitu ya. Kita harus wise, curahkan sisa-sisa umur kita ini buat anak-anak kita jadi lebih baik. Nanti kita juga membaik begitu ya. Turunkan ego serendahnya, jangan sibuk dengan kegelapannya, tapi sibuk dengan cahaya anak-anak kita. Gali harapannya, gali bakatnya, salurkan. Berikan dia yang kebaik. Maka kaidahnya begitu kan, kalau kita fokus pada kegelapan, nanti kegelapannya makin melebar. Tapi kalau kita fokus pada cahaya, cahaya akan melebar, nanti kegelapan jadi tidak relevan. Nah, maka seorang sufi mengatakan, deraskan maknamu, jangan tinggikan suara. Karena hujanlah yang akan menumbuhkan bunga-bunga, bukan petir dan guruhnya. Gitu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ustaz, mohon maaf, satu lagi karena ini sangat penting sekali, apalagi sekarang di zaman milenial kayak gini ya. Satu pertanyaan ini kalau menurut saya sangat penting terkait dengan ego itu fitrah individual ya, fitrah individual anak. Kalau bagaimana kalau sudah terjadi egonya itu cedera gitu ya. Jadi mengalami cedera ego, bagaimana cara meremediasinya atau memperbaikinya nih? Ini sangat banyak nih di milenial ini. Ya, biasanya ego cedera ini terjadi pada anak pertama biasanya, ya kan? Anak pertama, kamu tuh sing barep, kamu harus selalu ngalah, begitu kan? Kamu tuh harus jadi contoh, gitu ya. Akhirnya dia serba ragu, ya, serba protektif, begitu ya, serba. Kemudian ini cedera. Ego cedera ini bisa 2, Bapak Ibu ya. Pertama jadi peragu, ya, jadi lambat ngambil keputusan, gitu ya. Yang kedua bisa juga cedera karena
jadi emosi. Jadi orangnya egois gitu ya. Ego itu sendiri bagus ya. Ego itu kan aku ya. Aku tuh gue gitu ya. Itu bagus. Orang yang nggak punya aku tuh gimana dia membela dirinya, gimana dia punya keyakinan. Aku tuh bagus. Gitu ya. Cuman aku yang nggak tumbuh dengan bagus ini kemudian jadi peragu atau jadi egois begitu kan. Nah, cara mengembalikannya gimana? Kita ulang prosesnya gitu ya. Kalau di fitrah individualitas itu tahapannya 3 ya. Pertama self awareness sama self acceptance. Rasa dipedulikan sama rasa diterima. Gitu ya. Itu level paling rendah. Kalau sudah merasa dipedulikan, merasa diterima, maka level 2 adalah self confidence sama self regulation. Ya, rasa percaya diri sama sama kemampuan mengatur diri. Kalau ini sudah ketemu, nanti yang ketiga adalah self confidence, self development sama self mastery. Kemampuan untuk mengembangkan diri sama kemampuan untuk dia unggul dalam sebuah bidang, gitu ya. Nah, kita tentunya pengen anak-anak kita kan punya peran peradaban dengan peran yang terbaik, gitu ya. Maka nanti ego ini penting. Kalau tadi belum tumbuh, maka dicek dulu. Apakah dia problemnya ada di mana? Kalau dia merasa self awareness sama acceptance belum tumbuh, maka diulang prosesnya. Caranya apa? Caranya kalau tadi tergantung usia nih ya. Kalau usianya sudah masih 7 sampai 10 ya, diulang prosesnya dengan cara diberikan kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang baik salah maupun benar jangan disalah-salahin gitu ya. Kasih kepercayaan aja. Ya misalnya kasih project gitu ya, kalau untuk SD itu 7 sampai 10 kasih project untuk misalnya miara ayam gitu ya selama 3 bulan atau selama 4 minggu. Kalau ayam broiler kan cepat ya, atau ayam kampung 3 bulan. Kasih berapa, kasih uangnya, terus mau dijual berapa, kasih kepercayaan. Kalau dia gagal, jangan disalah-salahkan. Kasih lagi kepercayaan begitu ya. Itu rasa diterima dan rasa dihargai. Puji, jangan begitu aja gitu ya. Jangan, kita kasih penghargaan, tapi secukupnya, sewajarnya, jangan berlebihan begitu ya. Terus kemudian coba sering-sering memeluk gitu ya, sering-sering ngobrol berdua. Terus katakan misalnya, kamu tahu nggak, kamu tuh ayah yang Abi paling sayang. Kamu tuh anak yang Umi paling sayang. Tapi yang lain jangan dengar ya, walaupun nanti ketemu yang lain ngomongnya sama begitu. Itu nanti pelan-pelan rasa diterima itu makin muncul tadi ya. Karena usia 7-10 ini kan usia ngebolang. Maka beri dia kepercayaan. Ya, masukkan dia misalnya ke klub-klub pencinta gunung ya, daki gunung tapi klub yang soleh ya. Banyak sekarang pendaki gunung yang soleh, banyak sekarang. Ikutin ke klub-klub yang sifatnya perlu uji mental di dunia di alam gitu ya, alam bebas begitu. Nanti muncul lagi percaya dirinya. Begitu ya. Itu kalau 7-10. Jadi ngulangnya sesuai dengan tahapan usianya. Kalau 11 sampai 14 tadi itu bakat ya. Kalau anak-anak belum percaya diri, belum bisa ngatur diri, 11 sampai 14 coba berikan penyaluran bakatnya. Nanti self confidence, self regulation semua akan muncul tuh ya. Termasuk terlibatkan di organisasi. Termasuk kalau ayah bunda punya bisnis di rumah gitu ya, libatkan anak dalam bisnis. Kalau orang-orang China ya, atau zaman dulu ya anak suruh jaga warung, suruh ikut ke kebun begitu ya. Suruh dikasih tanggung jawab lahan. Nih, kamu lahan ini kakak ya, lahan ini adik, misalnya zaman dulu begitu ya. Sekarang nggak punya lahan kita begitu. Tapi mungkin bisnis yang lain ya, diajak tanggung jawab begitu. Nah, jadi saya di rumah pun begitu, anak-anak saya libatkan dalam bisnis keluarga dan mereka dapat punya tanggung jawab masing-masing gitu ya. Begitu. Jadi ini penting ya, anak-anak terlibat dalam bisnis keluarga untuk membangun percaya diri. Itu kalau 11 sampai 15, termasuk nanti dilibatkan di organisasi dakwah ya, LSM atau apa gitu ya, yang membuat dia punya confidential gitu ya, rasa percaya diri tumbuh kembali. Gitu Bapak Ibu. Jadi tergantung tahapnya. Jadi diulang di usia berapa ngulangnya begitu. Terima kasih Ustaz, luar biasa. Ini kayaknya kalau diteruskan ini ilmunya belum keluar semua. Ini aja sudah luar biasa, banyak banget yang disampaikan ya. Ternyata kita selama ini banyak yang tidak tahu, terutama yang berbasis Islam ya, terkait dengan ilmu-ilmu fitrah orang tua bagaimana. Di Sirah Nabawiyah lengkap sebenarnya. Rasulullah itu kan mulai magang berdagang ke Syam usia 12 kan. Ya, ada yang bilang usia 10, ada yang bilang 12. Artinya usia segitu harus ditempa di kehidupan nyata kan sebenarnya. Ya, berarti kalau semua di sekolah kita ini udah ada program-program seperti itu sih Ustaz. Tapi memang perlu arahan juga sih, perlu ada pengembangan yang lain. Alhamdulillah sih sudah. Mesti ada keberanian buat terobosan. Iya. Ini Pak, kuncinya ada di guru-guru nih. Ya. Ya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada ayah bunda yang telah bertanya
yang telah memberikan pertanyaan yang sungguh sangat luar biasa dan telah dijawab oleh Ustadz Hari Santosa yang sangat luar biasa pula. Dan tentu saja ini tidak akan habis kalau kita gali terus-menerus karena luar biasa, begitu pertanyaan muncul, begitu otomatisnya luar biasanya Ustadz Hari Santosa memberikan jawaban-jawaban dengan luar biasa, apalagi luar kepala, sungguh luar biasa. Dan saya yakin masih banyak yang perlu kita pelajari terkait bagaimana peran orang tua mendidik anaknya. 8 kecerdasan yang sudah kita sudah diberikan tadi, mudah-mudahan kita bisa pelajari dan bisa kita terapkan. Bagaimana cara kita memberikan nasihat, memberikan motivasi dengan anak satu dengan anak yang itu tentu saja berbeda-beda karena setiap anak mempunyai ciri khas yang berbeda-beda dan disitulah kita harus tahu kliknya, masuknya dari mana dan seterusnya. Kemudian menumbuhkan rasa cinta juga ya Ustaz. Yang pertama adalah bukan pembiasaan, tapi ternyata menumbuhkan rasa cinta dulu. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu, ternyata diawali dengan rasa syukur. Kemudian setelah syukur apa? Yang diajarkan pertama adalah la tusyrik billah, ya. La tusyrik billah. Jangan ya kata jangan menyekutukan Allah. Artinya setelah itu ya menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, kemudian kita sesama. Ustadz, ini sangat luar biasa. Sepertinya kita masih kurang sebenarnya. Tapi karena berhubung waktu yang... Insya Allah kalau pandemik berakhir, nanti saya berkunjung ke sekolah. Insya Allah, alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa berkunjung ke sekolah ya. Bisa workshop barangkali ya orang tua, karena memang nggak bisa diserahkan sepenuhnya ke sekolah, orang tua harus hands on gitu. Karena memang sekolah pada dasarnya adalah merupakan sarana ya, artinya sebagai partner. Tetapi fasilitator sebenarnya dari orang tua itu sendiri. Sekali lagi Ustaz, terima kasih banyak. Syukran. Ya. Ustaz, mohon maaf sebelum kami akhiri, saya minta kami mohon pada Ustaz untuk memberikan pesan singkat. Pesan singkat apa yang mungkin harus ditekankan kepada orang tua, harus disampaikan pada orang tua, harus bukan orang tua saja, kita semua terkait dengan pendidikan kefitrahan anak itu sendiri. Silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Sebenarnya udah banyak nasihat dari tadi ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah di bulan mulia ini ya, saya berwasiat pada ayah bunda bahwa tugas kita lah membangun peradaban ini, gitu ya. Dan peradaban itu para pemimpin peradaban tidak turun dari langit ya, tapi lahir dari rumah-rumah kita. Kalau kita intens ya menyambut panggilan fitrah kaya bundaan kita untuk mendidik fitrah anak-anak kita, maka akan lahir para leader-leader dari rumah-rumah kita. Sepakat ya? Ketika rumah-rumah kita banyak melahirkan leader, maka menjadi baguslah peradaban ini karena pada puncaknya nanti lahir kepemimpinan yang terbaik, khairul ummah. Maka Bapak Ibu sekalian, mendidik anak itu bukan beban. Mendidik anak itu adalah amanah luar biasa. Amanah yang membuat kita mulia di hadapan Allah. Amanah yang membuat kita nanti diterima oleh surganya Allah. Begitu ya, yang membuat Allah ridho kepada kita. Maka ya bunda, sambutlah peran kaya bundaan. Tadi sekali lagi Allah tidak akan memanggil mereka yang mampu, tapi memampukan mereka terpanggil. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kemudahan, berikan hidayah untuk mencintai peran kita sebagai ayah bunda, ya, kemudian menjadikan anak kita sebagai karunia untuk kita tumbuhkan fitrahnya sehingga mencapai peran peradaban terbaiknya. Demi peradaban terbaik untuk umat ini. Jazakumullah khairan jaza atas perhatiannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.